Kepala Bidang Pengelolaan Asesor SDM Aparatur, dan juga Bu Sri Gantini selaku Kepala Bidang Pengelolaan Analis Kepegawaian. Saya mengucapkan selamat pagi juga untuk Bapak Ibu peserta kegiatan sosialisasi Peraturan Menteri Pan-RB terkait dengan jabatan fungsional kepegawaian. Baik, untuk menghemat waktu, langkah lebih baiknya sebelum kita memulai kegiatan pagi hari ini, kita berdoa sejenak menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Baik, berdoa selesai. Baik, untuk kesempatan pertama kegiatan kita pada pagi hari ini, kami persilahkan untuk Ibu Kepala Pusat Pengembangan SDM POM, Ibu Samsidar Tamrin, untuk menyampaikan pembukaannya terlebih dahulu dan juga paparan yang akan disampaikan untuk membuka kegiatan kita pada pagi hari. Untuk waktu kami berikan ke Ibu. Terima kasih. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Satria sudah menjadi moderator kita pagi ini ya. Salam perkenalan juga untuk Pak Herman dan tim dari BKN. Jadi mungkin ini baru pertama ya Pak ya kita ketemu untuk membahas masalah jabatan fungsional. Saya perkirakan mungkin ke depan akan sering ketemu ini terutama karena semakin banyaknya permasalahan atau policy baru terkait dengan jabatan fungsional. Yang hari ini mau kita bahas ada 2 yang terkait dengan SDM-nya. Mungkin untuk mempermudah pembahasan kita hari ini, saya akan langsung share presentasi saya. Silahkan Ahmad atau Via di-share. Ini saya belum bisa share screen. Ya. Saya Bu yang akan share nanti. Ya. Oh, silakan Satria langsung di-share screen-nya. Jadi ada 2 topik. Pesertanya tadi menurut laporan Pak Satria ini sudah lebih dari 100 ya Pak Satria. Jadi memang kalau kita lihat slideshow aja Pak Satria biar maksimum nanti di layar. Siap. Ya, jadi memang topiknya hari ini sosialisasi tentang jabatan asesor SDM aparatur dan analisis SDM aparatur. Nah, kalau dari namanya ini kelihatannya mirip-mirip, sama-sama SDM aparatur, tapi 2 kata yang membedakan, yang satu asesor, yang satu analis ya. Jadi kalau agendanya hari ini kita bagi menjadi 3 topik. Pertama mengenai latar belakang SDM yang tersedia di Badan POM. Kemudian kami akan meminta Pak Herman dan tim untuk memberikan paparan terkait dengan 2 Permen PAN yang ingin kami pelajari lebih baik lagi maknanya, yaitu Permen PAN RB nomor 39 dan nomor 37 tahun 2020. Lanjut, Satria. Next, silahkan. Nah, kalau kita lihat pertama itu ada Undang-Undang Nomor 5 ya tahun 2014 tentang manajemen ASN, makanya Pak Herman dan tim kami undang hari ini karena di situ disebutkan BKN inilah ya sebagai pembina penyelenggaraan manajemen ASN secara nasional. Kemudian dikeluarkannya 2 peraturan baru yang Permenpan RB nomor 39 dan nomor 37 terkait dengan asesor SDM aparatur dan analis SDM aparatur. Nah, jadi harapannya itu adalah seluruh staf yang memiliki jabatan fungsional mengetahui butir-butir peraturan dan teknis pengelolaan jabatan itu. Karena walaupun peraturan itu ditulis dalam bahasa Indonesia, kalau kita baca secara eksplisit semuanya bisa membaca, tapi interpretasinya itu ternyata sering tidak sama. Jadi ini sering kadang-kadang membingungkan dan banyak menimbulkan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman di Badan POM, terutama yang menjabat kedua fungsional ini, yaitu sebagai asesor dan sebagai analis SDM aparatur. Lanjut.
Next, Pak Satria. Nah, kita kalau lihat di Badan POM sendiri, untuk asesor SDM aparatur itu ada 12 orang, 3 itu asesor ahli muda dengan background pendidikan S1 psikologi, S2 itu ada di PPSDM, dan kemudian yang S2 psikologi satu lagi ada di Biro Umum dan SDM. Sampai hari ini masih bergabung antara Biro Umum dan SDM, mungkin ke depan tidak lama lagi akan terpisah menjadi 2 biro, Biro Umum dan Biro SDM. Dan kemudian sedang ada lagi calon asesor SDM, ini CPNS 2018 ya, ada 6 orang, 4 itu S1 psikologi, 2 manajemen, semuanya ada di PPSDM. Dan kemudian calon asesor dari penyetaraan ini ada 3 orang, 1 orang S2 psikologi itu ada dari PPSDM dan 2 orang dari apoteker. Ini akibat dihilangkannya struktur eselon 3 sama eselon 4. Dan kemudian untuk analis kepegawaian di Badan POM yang kita lihat untuk analis kepegawaian aparatur yang aktif ada 51 orang, calon analis kepegawaian ada 29 orang, yang bebas sementara karena tugas belajar ada 1 orang, sedangkan bebas sementara karena ditugaskan pada jabatan lain ada 2 orang, yang 1 lagi bebas sementara karena diangkat struktural. Nah, ini gambaran SDM asesor dan anpek yang ada di Badan POM. Isu-isu yang biasanya dipertanyakan adalah masalah latar belakang pendidikan yang tidak sesuai, apakah ini boleh atau tidak boleh. Nanti kan kalau di Badan POM ini terutama yang rekrutmen sebelum tahun 2017 ya, itu mayoritas kan di Badan POM startnya background-nya farmasi. Nah, kalau sudah menjadi calon jadi SDM aparatur, fungsional aparatur dan anpek, seperti apa persyaratan atau konsekuensinya nanti dalam karirnya. Kemudian butir pekerjaan yang terkait teknis apakah bisa diklaim. Nah, ini juga selalu jadi pertanyaan karena beberapa pekerjaan itu penting dilakukan atau dibutuhkan oleh instansi kami, tapi belum tentu ada butirnya di angka kredit untuk fungsional tersebut. Nah, ini yang akan menjadi masalah saya lihat bukan hanya untuk fungsional SDM asesor maupun anpek, juga di fungsional-fungsional lain. Karena semuanya fungsional, pasti staf-staf kita akan banyak mendapatkan kegiatan atau tugas-tugas yang terkait dengan manajerial maupun administrasi, anggaran, keuangan, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah kesempatan untuk pelatihan untuk jabatan fungsional ini, kepegawaian dari penyetaraan. Seperti apa kuota yang ada dan berapa kali apa syarat-syaratnya bagi pegawai ini untuk mendapatkan kesempatan pelatihan tersebut. Sedangkan untuk referensi hari ini yang kita bahas ya tadi sudah saya sebutkan, yaitu Permenpan nomor 39 sama Permenpan nomor 37 tahun 2020. Ini sih Pak Herman dan teman-teman dari BKN, isu-isu atau latar belakang kenapa kami mengundang Bapak Ibu pada hari ini untuk sosialisasi kepada semua staf Badan POM terkait 2 jabatan fungsional yang ada ini. Saya kira itu pengantar dari saya kembalikan lagi ke Pak Moderator hari ini, Pak Satria. Silakan Pak Satria. Baik, terima kasih atas pembukaannya dan sekilas paparan dari Ibu Idai. Baik, untuk menghemat waktu, kami persilahkan tim dari BKN yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Herman selaku Kepala Pusat. Untuk waktu dan kesempatannya, kami persilahkan Pak Herman dan tim untuk mulai kegiatan sosialisasi pada pagi hari ini.
Oke, langsung saya ya. Ya, monggo Bapak. Oke, Kami persilahkan. share screen ya. Sama Pak hostnya. Ini mungkin di stop dulu ya yang Bapak. Oh ya. Stop. Oke. Baik, terima kasih Ibu Karo, Bapak Ibu semuanya yang saya hormati. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin sekedar share screen ya. Yang pertama mudah-mudahan selalu sehat. Kedua terima kasih banyak. Kita diajak lagi untuk diskusi tentang jabatan fungsional kepegawaian gitu Bapak Ibu ya. Tentu kami dari BKN sangat senang gitu ya. Ini mohon izin share screen-nya masih host disable partisipan. Baik Pak, ya. Nanti akan ke Pak Herman share screen. Baik, terima kasih banyak kami diajak untuk bincang tentang jabatan baru. Jadi dengan dialog ini akhirnya kami juga tahu di mana apa kelebihan, kelemahan, kemudian apa implikasi gitu ya. Karena biasanya itu akan muncul ketika banyak dialog gitu ya. Salah satunya seperti hari ini gitu ya. Kalau tidak salah dua kali sudah Bu Karu ya? Iya. Yang baru berapa hari yang lalu ya kita ketemu. Ya gitu. Saya kemarin juga kaget sama teman-teman. Kok lagi nih? Apalagi ada yang kurang ya? Terus kemarin juga dari Biro SDM BPOM Biro SDM umum juga gitu ya. Oh iya. Iya, kalau tidak salah Bu Karunya pernah ke kami juga ya. Kemarin saya juga lupa ya pernah ke kami lama gitu ya. Pernah WA juga gitu ya. Saya kira ini juga menjadi kepedulian kami bahwa jabatan ini mau tidak mau juga harus kita sampaikan jadi tanda petik sedetil-detilnya dalam konteks sambil lalu kita menyiapkan juklak-juknisnya. Hari ini saya didampingi oleh Pak Agung ya, nanti secara teknis sama Bu Gantini gitu ya. Kenapa kami ajak? Karena mungkin di awal-awal ini mungkin dari kami sendiri, setelah itu ya teman-teman dengan Pak Agung sama Bu Gantini gitu, Bu Karu ya. Ada 3 hal mungkin target kami hari ini mengenalkan ya supaya ada sedikit pemahaman, kemudian Ibu Karu dan timnya siap mengelola. Nah, teman-teman yang punya minat tadi yang sudah profilnya sampaikan betul-betul punya semangat untuk menjalani profesi jabatan fungsional ini gitu ya. Itu nanti 3 hal prinsip dasar, kemudian bagaimana pengelolaannya, kemudian nampak terakhir implikasinya gitu ya. Izin saya mungkin pertama sedikit tentang prinsip dasar jabatan fungsional kepegawaian Bapak Ibu semuanya. Kita punya 4 sebetulnya ya, analis kebagian ahli sama terampil ya, asesor sama auditor kepegawaian gitu ya. Jadi pembinanya kami BKN kebetulan ada unit kami juga yang 4-4-nya ini gitu ya. Yang analis kepegawaian terampil itu saya kira sudah dipahami ya, berubah menjadi Pranata SDM Aparatur ya, Permenpan 38. Yang ahli menjadi analis SDM Aparatur Permenpan 37 ya tadi gitu ya, 2020. Nah, ini bersifat terbuka, artinya semua instansi pemerintah, pusat daerah termasuk BPOM itu boleh duduk dalam jabatan ini. Nah, unit penempatannya kita diperlebar ya dengan aturan yang baru, tidak hanya di unit SDM atau kepegawaian, tapi juga organ tata laksana. Ya, termasuk dalam tanda petik itu adalah unit-unit pengembangan yang hubungannya dengan pelatihan dan sebagainya gitu ya. Itu. Nah, yang kedua kita punya asesor SDM ini nggak berubah gitu ya. Cuman ada update tentang Permenpannya 39 2020. Cuman cetakannya itu ya kali ya. Asesor double S jadi katanya sih yang seperti ini, yang benar nggak tahu yang benar yang mana gitu ya. Jadi kalau yang pertama asesor double, yang sekarang enggak gitu ya. Ini juga bersifat terbuka gitu ya, bersifat terbuka, dan unit penempatannya tidak harus namanya unit kompetensi, tidak harus namanya assessment center, tidak harus namanya pusat seperti di BKN penilaian kompetensi. Jadi di unit kepegawaian SDM gitu ya, itu tidak masalah ada asesor itu.
Bahkan ya ini walaupun implisit tidak disebutkan, unit-unit pengembangan karena dia juga mengakses gitu ya, mengakses, menguji dan sebagainya, ya ada itu asesor itu gitu. Nah yang ketiga ini dalam proses penetapan itu auditor kepegawaian. Yang exercise simulasi kita itu namanya akan berubah juga ya. Kemarin auditor SDM aparatur, kok terakhir berubah menjadi auditor manajemen ASN. Saya tidak tahu nanti apakah balik lagi. Karena ternyata perubahan nama itu punya implikasi. Nah nanti kita akan diskusikan gitu ya. Nah ini rencananya tertutup. Tapi baru rencana karena permenpannya belum ditetapkan. Nah, kalau tertutup artinya ada di BKN saja. Gitu ya. Nah bagaimana tentang auditor yang di luar BKN tidak ada masalah. Salah satu solusinya itu boleh berkarir sampai pensiun di unitnya masing-masing, instansi masing-masing. Itu kira-kira kalaupun jadi tertutup ya. Ini kita punya 4 pilar kalau tadi coba sedikit elaborasi gitu ya. Jadi 4 pilar jabatan fungsional kepegawaian yang kita bisa menyebutnya JFK ya, JFK gitu ya. Arahnya itu pada pembentukan dan menjadikan mereka sebagai konsultan SDM aparatur. Itu arahnya gitu ya. Oleh karena itulah kemudian kami punya mimpi, punya harapan, ya ini jabatan kunci di dalam konteks pengembangan SDM aparatur dan kepegawaian. Jadi kalau Kementerian Kesehatan itu punya dokter, perawat, apoteker gitu ya. Pendidikan punya guru gitu ya, Dikti punya dosen, LIPI punya peneliti gitu ya. Ya sebagai jabatan kunci ya kita punya Pranata SDM punya analis, punya asesor, punya auditor kepegawaian. Itu kira-kira jabatan kuncinya. Nah, karena arahnya pada pengembangan pada menjadikan mereka sebagai konsultan ya, maka yang namanya konsultan itu kan harus tahu A sampai Z Ibu ya Bu Karu ya, kalau diminta ya minta ini dong, minta aplikasi ini, minta dibuatkan bisa. Maka kemudian dia harus punya kemampuan merumuskan, menyusun. Jadi kalau diminta untuk membuat TNA, Training and Assessment, wajib kita gitu ya. Kalau dia diminta untuk melakukan evaluasi jabatan, ya harus hukumnya bisa. Kalau dia diminta untuk membuat desain pengembangan SDM, dia wajib bisa gitu ya. Tapi tidak cukup itu, dia punya kemampuan analisis juga gitu. Punya kemampuan evaluator, punya kemampuan sebagai pengembang, punya kemampuan bahkan namanya peneliti gitu ya, bahkan punya kemampuan juga sebagai evaluator, bahkan desainer juga. Dia mampu mendesain, mensimulasikan konteks-konteks terbaru dari pengembangan SDM aparatur. Bagaimana sih talent management, bagaimana succession planning dan sebagainya dalam konteks aparatur itu. Itu kira-kira. Jadi kalau Pranata SDM aparatur itu konteksnya pada administrasinya, pengelolaan administrasi pelayanan kepegawaiannya. Kalau analis itu pada analisis sama merumuskannya. Kalau asesor itu mencari orang yang tepat di posisinya, maka memastikan instansi taat pada aturan kepegawaian itu tugasnya auditor. Jadi betul-betul hulu hilirnya kita buat seperti ini, kira-kira Bu Karu dan Bapak Ibu semuanya gitu ya. Oke, nah kita sedikit seperti ini gitu ya. Pranata SDM ini terampil sampai penyelia, kita punya jenjang gitu ya. Yang pemula kita kebetulan nggak punya, ya artinya apa? Pintu masuk untuk pertama itu minimal diploma 3. Jadi misalnya nanti di BP POM 2021 itu harus ada formasi yang Pranata SDM yang minimal diploma 3. Itu kira-kira gitu ya. Kemudian dalam konteks manajemen ASN sama pengelolaan administrasi pelayanan kepegawaian itu saja. Jadi ini betul-betul pada bagaimana kemampuan mengumpulkan data, mengklasifikasikan data, mengolah data, menyajikan data, maka tugasnya analis kepegawaian yang terampil ini yang kita sekarang berubah menjadi Pranata SDM aparatur. Nah, bagaimana kalau ini aparatur, analis SDM aparatur, jadi tugas pokoknya itu pada konteks pengelolaan. Ya, tegas tugas pokoknya tetap pada konteks pengelolaan, tapi melalui beberapa kegiatan secara berjenjang. Mulai merumuskan, menganalisis, evaluasi, mengembangkan, asistensi, konsultasi, bahkan menyusun saran kebijakan dalam konteks sesuai dengan aturan maupun perkembangan SDM mutakhir, itu tugasnya analis. Tentu ini perjenjang nanti ya, dari pertama, muda, madya, sampai utama. Nah, 1, 2, 3, 4 itu merumuskan analis evaluasi dan mengembangkan. Itu tugas gradasi dominan di setiap jenjang.
Ya, jadi kalau pertama, nah unsurnya, fungsinya itu ada 4 di sini. Sistem manajemen ASN, manajemen SDM aparatur, ya, stadik, reformasi birokrasi, ya, bahkan zona integritas, kemudian pada desain perancangan organisasi publik, bahkan pada proses dan substansi kebijakan bidang SDM aparatur. Jadi ini mutlak harus dimiliki oleh seorang analis SDM aparatur. Ya. Jadi kalau yang pertama itu wajib mampu membuat, katakanlah kalau anjap, ya harus mampu buat anjap, Ibu. Ya, kalau dia tentang bagaimana membuat desain tanda petik desain penyelenggaraan pelatihan di BPOM, dia kan wajib tahu gitu ya. Itu pertama. Tapi kalau muda tidak cukup itu, dia sudah bisa mengotak-atik yang sudah dibuat seperti apa sih, plus minusnya sesuai dengan aturan, sesuai dengan pedoman yang ada gitu. Misalnya, kalau anjap kita punya pedoman Permenpan nomor 1 2020 misalnya, tentang anjap ABK. Maka analis SDM aparatur, itu analis kebagian ahli itu wajib tahu menyusun anjap sesuai pedoman. Tapi kalau muda, dia sudah mengotak-atik mana sih plus minus yang sudah dibuat. Tapi kalau udah madya, dia sudah mampu mengevaluasi pelaksanaan anjapnya dalam konteks penerapannya. Tapi kalau dia udah utama, maka dia sudah bisa pekerjaannya, dominan pekerjaannya di pengembangan, di desain, bagaimana membuat sistem, metode, prinsip, dan sebagainya, strategi, makanya tugasnya utama. Di area mana? Di area 4 ini. Sistem manajemen SDM aparatus sendiri, perencanaan organisasi publik, dan kebijakan itu. Nah ini kira-kira Bapak Ibu, struktur tugasnya. Jadi tanggung jawabnya analis kebagian ahli itu adalah menjamin akurasi dan kebenaran kepegawaian ASN, SDM aparatur. Jadi akurasi dalam konteks sesuai dengan standar, gitu ya. Kebenaran dalam konteks juga sesuai dengan perkembangan mutakhir. Gitu-gitu, kira-kira itu. Nah, di bidang apa di areanya? Di 4 ini. Sistem manajemen ASN ada 18 butir, manajemen SDM aparatur, strategik, reformasi birokrasi, sama zona integritas. Jadi jangan khawatir nanti teman-teman di BPOM, karena aspek kepegawaian ASN dari perencanaan sampai terakhir pembentukan cuti sistem informasi ada 18, itu tugasnya analis SDM aparatur, ya, analis kepegawaian ahli. Nah, tapi kemudian juga reformasi birokrasi yang ada 9 area tadi, 9 area kalau 8, termasuk zona integritas, ini biasanya kan di unit eselon 2 ada semua gitu ya. Itu juga tugasnya analis. Bahkan di sistem manajemen kinerja, mulai merencanakan kinerja, melaksanakan evaluasi, feedback, laporan kinerja dan sebagainya, itu tugasnya analis nanti. Jadi, nah, tapi tidak cukup itu, maka seorang analis juga punya kemampuan dibilang perancangan organisasi. Jadi proses bisnis, tata laksana dan sebagainya gitu ya, itu juga wajib dimiliki atau merupakan tugas dari analis kepegawaian ahli ini. Dan juga dia wajib tahu tentang kebijakan di bidang SDM aparatur. Nah, oleh karena itulah ke depan kami punya mimpi sebagai konsultan SDM profesional di bidang SDM terutama. Tentu perjenjangan tadi itu, perjenjangannya gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat kegiatan dan akreditasi analisis SDM aparatur yang baru gitu Bapak Ibu gitu ya. Tugas pokok jelas yang tadi, yang maaf ini yang empat unsur tadi gitu ya. Jadi 4 unsur 1 sampai 4. Nah, itu tugas pokoknya gitu. Di ahli pertama itu ada 30 butir kegiatan ya. Muda 41, 37 sampai 31 utama. Nah, kenapa kemudian itu ngumpulnya di muda sama madya? Karena skemanya kan sekarang jabatan fungsional boleh melaksanakan jenjang, butir jenjang di jenjangnya, tapi boleh melakukan butir kegiatan, butir pekerjaan kalau istilahnya Ibu Karu tadi kan di bawahnya kan gitu kan. Jadi kalau dia muda, dia pekerjaannya, butir kegiatannya, butir pekerjaannya ada 41 butir. Nah, 41 butir ini rumahnya ya, wadahnya. Jadi butirnya nanti tidak harus sama. Tapi sebagai rumah, kita udah siapkan 41 gitu. Nah, dia boleh mengerjakan butir di ahli pertama. Tentu nanti eksekusi angka kreditnya itu 100% nanti. Nah, nanti kita banyak dialog ya. Kalau dia muda, dia boleh mengerjakan juga ahli madya. 37 butir gitu ya. Itu tugas pokok. Jadi jangan khawatir masalah tadi angka kredit dan keterkaitan dengan apa istilahnya tadi klaim tentang butir pekerjaan tadi gitu ya. Ya, itu ya. Nah, ya di samping tugas pokok saya kira sama semua namanya jabatan fungsional, ada namanya pengembangan profesi.
Nah ini nanti sentuhan-sentuhan membuat karya tulis, membuat karya-karya ilmiah yang sesuai dengan standar, kita lagi membuat pedomannya, ini juga merupakan kinerja atau angka kredit dari analis kepegawaian ahli, analis SDM aparatur. Nah, jangan lupa juga kita nanti di jabatan ini punya namanya penunjang tugas. Jadi 3 kombinasi tugas pokok pengembangan profesi sama penunjang ini, itulah sebetulnya tugas dari analis SDM aparatur, analis kepegawaian ahli itu sesuai dengan jenjang jabatannya. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu nanti. Nah, kenapa kemudian 4137 ini gemuknya tadi sudah disampaikan. Ya, kira-kira kalau dia mengerjakan di atasnya maka angka kreditnya dapat 80%. Itu kira-kira Bapak Ibu terkait dengan analis SDM aparatur. Nah, ini kalau kita rinci, jadi tugas pokok tadi yang 4, sistem manajemen ASN, itu ada 18 Bapak Ibu semuanya. Ya Bu Karo, jadi teman-teman di situ, ya kami selalu menggunakan istilah jangan khawatir, nggak usah worry dengan jabatan ini gitu ya. Mulai menyusun dan menetapkan kebutuhan di lingkupnya, mulai pengadaan, pangkat jabatan, karir, gitu ya, promosi, mutasi, penugasan, pengembangan, penilaian kinerja. Bahkan di penilaian kerja itu lebih dahsyat lagi, karena hampir semuanya itu butir di analis yang baru itu berkaitan dengan penilaian kinerja. Disiplin, penghargaan, penggajian, perlindungan, jaminan, sampai cuti sistem informasi, itu tugasnya analis SDM aparatur, yang ahli tadi, ya, analis kepegawaian ahli. Jadi, dan saya kira di setiap unit eselon 2 itu ada. Kalau tidak ada ini Ibu, Bapak Ibu. Tugas pokok yang kedua itu manajemen SDM strategik dan reformasi birokrasi atau zona integritas. Nah, kira tahu bahwa RB dan zona integritas kan sudah ada di unit eselon 2 kan, kita diwajibkan kan. Jadi itu nanti yang mengelola zona integritas, yang mengelola RB, setiap unit birokrasi eselon 2 itu adalah seorang analis SDM aparatur. Jadi itu kira-kira Bapak Ibu. Manajemen SDM strategik itu kira-kira nanti banyak berkaitan dengan human capital management, kompetensi base, talent base, strength base, sistem merit. Kita akan di sini semuanya nanti. Ya, RB saya kira Bapak Ibu sudah paham ada 8-9 area gitu ya sesuai perminpannya. Zona integritas kita sudah melakukan tiap tahun. Nah, jadi nanti ini tugasnya seorang analis ahli Bapak Ibu ya. Nah, tapi juga di tugas pokok yang ketiga itu di perancangan atau desain organisasi publik. Ya, jadi ini berkaitan dengan SOTK, tata kerja, bisnis proses, SOP, standar-standar keorganisasian kelembagaan. Ini tugasnya analis juga. Oleh karena itulah nanti penempatannya tidak cukup di unit SDM kepegawaian, tapi juga di organisasi tata laksana. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu nanti berkaitan dengan tata laksanaan semuanya itu adalah tugas analis. Oleh karena itulah kemarin kita diskusinya, nah analis kelembagaan atau analis organisasi yang mau dirancang itu tidak perlu karena semuanya ada tugasnya di analis kepegawaian ini. Nah, yang terakhir tugas pokoknya itu berkaitan dengan substansi kebijakan SDM, ya. Jadi bagaimana proses kebijakan regulasi gitu ya, mulai undang-undang, PP, bahkan peraturan-peraturan yang dibuat oleh BP POM dalam konteks internal itu juga terlibat dan tugasnya analis SDM aparatur. Jadi jangan khawatir, nah termasuk juga proses analisisnya. Ya misalnya seorang analis SDM aparatur nanti menganalisis apa istilahnya ya? Peraturan atau surat edaran dari kepala BP POM misalnya ya, dianalisis plus minusnya dan sebagainya dan apa implikasinya, itu juga ada harga angka kredit. Jadi semua aktivitas kepegawaian SDM aparatur itu semua ada angka kreditnya. Itu kira-kira Bapak Ibu berkaitan dengan tugas pokok. Nah, yang pengembangan profesi ini, jadi dapat perolehan ijazah, gelar pendidikan formal, saya kira ini sama dengan pengaturan sebelumnya. Cuman memang di angka kreditnya berbeda. Nanti teman-teman Pak Agung Sambuganti ini bisa menjelaskan kalau ada pertanyaan ini. Karya tulis kita lagi menyiapkan pedoman penyusunan karya tulis inovatif. Jangan khawatir Bapak Ibu, semua ada panduannya. Ada panduannya, ada contohnya, dan juga ada pelatihan-pelatihannya. Apakah itu modelnya short course, bintek, dan sebagainya, kita lagi desain terus Bapak Ibu. Termasuk pengembangan kompetensi ya, termasuk kegiatan lain mendukung pengembangan profesi yang ditetapkan oleh instansi pembina. Nah ini penunjang tugas, yang misalnya nanti di pengembangan itu kan banyak mengajar Ibu Karu ya.
banyak ibu kapus ya kapus mohon maaf. Jadi ngajar, melatih, membimbing apapun itu ada harganya. Jangan khawatir, perbanyaklah di situ gitu ya. Tentu ketika di pusat misalnya BPPSDM ini tugas pokoknya core bisnisnya adalah memberikan pelatihan dan sebagainya, maka rancangan kegiatannya juga disambungkan dengan kegiatan-kegiatan atau tugas-tugas pokok atau butir-butir pekerjaan dari seorang analis maupun asesor itu. Nah, bahkan keanggotaan dalam tim, perolehan ijazah gelar, kesejahteraan lainnya, pelang tugas lain mendukung pelang tugas, itu semuanya. Jadi semua aktivitas yang berkaitan dengan SDM aparatur itu ada harga kreditnya. Nah, tadi 31, 41, 37 sama berapa saya lupa tadi, itu hanya rumah besarnya. Jadi butir kegiatannya tidak harus sama dengan bunyi di aturannya itu. Jadi kita sudah mengubah cara berpikir, itu hanya wadahnya, tempat besarnya. Nanti masuk kemana, nanti tentu kita akan ada pelatihan-pelatihan selanjutnya. Itu ya Bu, yang Bapak Ibu yang berkaitan dengan analis. Sekarang asesor, tentu karena asesor, tugas utamanya adalah asesmen. Nah, sebelumnya asesmen ini kita bahas pada konteks soft-nya saja, soft skill-nya, soft kompetensinya, manajerial, sosiokultural. Nah, sekarang kita buka seluas-luasnya. Jadi asesmen ini mungkin jangan diartikan asesmen dalam konteks asesmen saja ya. Istilah lain seperti pengujian, nguji, apapun ya, pengujian, nguji, nguji kompetensi gitu ya. Itu semuanya masuk gitu ya. Ya bisa kompetensi, bisa potensi, bisa kompetensi teknis, bisa kompetensi yang berkaitan dengan soft-nya tadi, manajer sosiokultural. Misalnya timnya Ibu Kapus itu mengadakan uji diklat prajab, diklat PIM, apapun, diklat tenis itu semuanya boleh gitu loh. Jadi kita sekarang nggak batasi. Dan makanya kemudian nama di kita bukan asesor teknis lagi tapi asesor SDM aparatur. Tentu kemampuan utamanya itu di bidang generik soft, di generiknya softnya, kemampuan sosiokultural manajerialnya. Nah, apakah kemudian dia punya kemampuan di bidang teknis? Nah, itulah nanti kita desainnya akan kerjasama dengan unit, dengan lembaga-lembaga atau organisasi instansi pemerintah yang memang punya kapasitas di situ. Nah, tentu pertama muda madya utama sampai jenjangnya itu sama. Kita ini mengadopsi dari Permenpan 38 ya 2017 tentang standar kompetensi. Di situ kan ada jenjang levelingnya tadi gitu ya. Jadi dari pertama merumuskan, analisis, evaluasi sampai mengembangkan. Nah, di area mana di asesmen tadi, basic asesmennya, kemudian di monitoring, evaluasi, bahkan pengembangan strategic asesmennya. Jadi agak beda. Jadi kalau yang sebelumnya itu berkaitan dengan proses bisnis dari asesmen manajerial ya, sosiokultural. Kalau kita sekarang agak beda. Di kita sekarang ada namanya pengembangan strategic assessment. Sama dengan yang tadi Bapak Ibu, jadi tanggung jawab seorang asesor itu adalah memastikan akurasi dan kebenaran proses dan hasilnya, gitu ya, proses dan hasil asesmennya tadi. Ya, tentu butir kegiatannya sesuai dengan jenjangnya ya. Pertama muda madya utama dari merumuskan, menerapkan, analisis, evaluasi, pengembangan sampai pengendalian mutu ya. Di konteks atau di unsur asesmen kompetensi, monitoring, evaluasi pemanfaatannya, dan pengembangan strategic assessment-nya. Nah, akhirnya kita punya mimpi, punya harapan bahwa ke depan asesor SDM itu menjadi asesor yang profesional ya. Jadi konsultan SDM sebagai studio konsultan di bidang asesmen itu. Itu kira-kira. Nah, sama Bapak Ibu dengan yang konteks tadi, kegiatan yang dihargai dengan angka kredit. Ini ada tugas pokok, ada pengembangan profesi, ada penunjang tugas asesor SDM. Nah, cuman memang butirnya tidak sebanyak dari analis tadi, Ibu. Ya, jadi ya cara mengingatnya gampang. Pertama sama utama cuma 14. Ya, jadi pertama sama utama itu butirnya angka 14. Ya, kemudian madya moda sama madya itu 19-17 gitu. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Juga sama skemanya, boleh melaksanakan butir di bawahnya ya atau boleh di atasnya dengan harga 100% dan 80%. Jadi kalau dirinci seperti ini Ibu Bapak semuanya,
ya tugas pokoknya asesmen kompetensi atau potensi. Jadi bagaimana mulai merencanakan asesmen, mengorganisasi asesmen, mengembangkan instrumen perangkat asesmen, ya buat soalnya, buat panduan wawancaranya, metode ujinya seperti apa, tes komitrinya seperti apa misalnya, itu tugasnya seorang asesor. Saya kira teman-teman asesor paham lah ini ya. Pelaksanaan asesmen Ibu ya, mulai teknik wawancaranya, mulai dari simulasi dan sebagainya. Bahkan keputusan umpan baliknya maupun laporan hasil asesmennya itu. Nah, yang kedua, tugas pokok yang kedua, tidak cukup basic asesmennya dipahami gitu dari perencanaan sampai keputusannya, tapi juga bagaimana pemanfaatan sama pengendalian hasil asesmennya. Ya, kalau misalnya di BKN itu melakukan asesmen, nah kita juga harus bisa melakukan pengendalian dipakai enggak gitu kan di instansi gitu. Jangan-jangan di dalam konteks pengelolaan SDM tidak dipakai misalnya gitu ya. Kedua juga pengembangan statistik asesmen. Nah, ini terutama berkaitan dengan ini agak mirip ada irisan dengan tugas analis tadi Bapak Ibu semuanya. Manajemen SDM aparatur berbasis kompetensi. Saya kira ini berkaitan bagaimana menyusun standar kompetensi, kemudian model manajemen SDM berbasis kompetensi dan sebagainya gitu ya. Kemudian termasuk pengembangan sistem asesmen statistik. Ini banyak berkaitan dengan telaah-telaah. Ya, telaah, analisis, evaluasi, apakah kemudian asesmen yang dilakukan betul-betul kontributif terhadap visi organisasi misalnya. Nyambung nggak dan sentralnya gitu. Makanya kemudian person job fit itu kan kita bisa namanya nanti person organizational fit. Jadi tidak cukup kesesuaian orang dengan jabatan, tapi dengan organisasi dalam konteks strategik tadi. Nah, sama juga dengan analis Bapak Ibu, ada pengembangan profesi asesor SDM ya, kira nggak jauh banyak ya dengan pola umum jabatan fungsional sama gitu ya. Cuman memang kita nanti akan banyak sentuh di karya tulis. Karena selama ini yang tidak banyak disentuh di hampir semua jabatan fungsional itu karya tulis. Ya, bagaimana tentu nanti karya tulis yang kita nanti skemakan, kita standarkan ya jangan dibayangkan sama dengan karya tulis peneliti gitu ya, dosen, tidak gitu ya. Tapi prinsip karya ilmiah itu kita akan tetap adopt sebagai satu nilai utama dari karya tulis itu. Nah, sekali lagi kita membuat pedomannya gitu. Sama juga penunjang tugas asesor ya, mengajar, melatih dan sebagainya, membimbing dan sebagainya ya. Mulai sekarang tolong didokumentasikan ya, mulai suratnya, jadwalnya, surat undangan, kapan pelaksanaannya. Nah, itu juga ada harga angka kreditnya. Jadi mulai sekarang Bapak Ibu yang berkecimpung di asesor maupun analis, setiap aktivitas keikutsertaan di tim pengujian, keterlibatan apapun, tolong didokumentasikan. Mulai dari suratnya, surat undangan, SK-nya, pelaksanaannya, dan sebagainya gitu ya. Tolong didokumentasikan. Kan itu bukti. Jadi mulai sekarang, bahkan mengajarnya juga, saya kira teman-teman sudah paham ini gitu ya. Nah, itu sebetulnya kerangka prinsip dasar dari yang kita sebut analis sama asesor SDM aparatur itu. Nah, bagaimana pengelolaannya tidak jauh berbeda Bapak Ibu semuanya kalau kita kerangkakan secara garis besar, mulai dari menyusun kebutuhan, saya kira wajib ya. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kapus bahwa existing ya mungkin ke depan juga produksinya kan butuh lagi ya mungkin ya, atau tidak saya tidak tahu. Tapi yang jelas, nah, salah satu dampaknya itu harus ada evaluasi ulang terhadap kebutuhan analis sama SDM aparatur per jenjang, per unit, dan pintu masuknya itu melalui apa? Apakah di pengangkatan pertama, apakah melalui passing, atau pindah jabatan, bahkan yang naik jenjang. Ya, saya kira BP POM punya perwakilan di beberapa provinsi, kalau tidak salah ya, provinsi atau kabupaten. Itu harus dibuat nanti. Nah, setelah itu baru nanti dilihat proses pengangkatannya, masuknya dari mana itu ya. Apakah pengangkatan pertama dan sebagainya. Di pengembangannya juga, nanti penilaian kinerjanya juga, karena ini akan berubah ya Bu, ya Bapak Ibu semuanya dengan yang baru. Mungkin kita tidak menganut konvensional lagi ya, tapi ada ketersambungan antara SKP ya dan angka kreditnya nanti gitu, itu kira-kira ya. Kemudian kenaikan pangkat juga ada perubahan, nanti Bu Agus sama Bu Gantini bisa menjelaskan. Kenaikan jabatan juga iya gitu ya, termasuk pemberhentiannya gitu ya.
Nah, kalau kita sedikit masuk, kan seperti ini ya, pintu masuk untuk jabatan fungsional itu, termasuk analis sama asesor, kan ada 4 ya. Pengangkatan pertama, jadi mohon dipahami, pengangkatan pertama itu adalah untuk calon PNS. Ya, yang tadi disebutkan oleh Ibu tadi, ada calon, ada 6 calon, itu ada 29 calon gitu ya. Itu formasinya formasi PNS. Dan berkaitan dengan formasi, itu selesai. Tinggal bagaimana proses pengangkatan dan pelantikannya dan proses pelatihannya nanti. Dan tentu komunikasinya dengan kami. Nah, ke depan nanti BPSDM POM itu bisa melakukan sendiri pelatihan-pelatihan. Tentu nanti akreditasinya dan tanda sahnya itu harus koordinasi dengan BKN. Jadi ke depan kami juga berharap BPSDM POM gitu, BP POM itu melakukan pelatihan-pelatihan fungsional asesor maupun fungsional analis gitu ya. Boleh kayak melakukan sendiri. Bahkan nanti kita akan sampaikan model seperti LAN, kan kalau memang ada dan bisa di situ, ya instansi lain yang punya jabatan ini kita arahkan gitu. Di BPN ada dong gitu. Jadi itu jadi skemanya nanti tidak harus kita sebagai instansi pembina, tapi instansi itu boleh juga melakukan melakukan pelatihan-pelatihan itu. Nanti sekaligus juga menjawab yang tadi penyetaraan. Bisa jadi Ibu langsung melakukan penyetaraan. Tentu standarnya gitu ya. Dan standar kurikulum materi mungkin dari kita gitu ya. Nanti tentang dengan metode TOT dan sebagainya, boleh jadi nanti PPSDM itu mengalukan sendiri. Itu kira-kira ya arahnya. Impasing yang sekarang lagi bergerak ya. Insya Allah besok kita tanggal 17 Juli akan melakukan passing besar ya, 800 lebih pesertanya. Sepertinya ada juga yang ikut dari BP POM gitu ya. Itu ya. Nah, ini waktunya tinggal setahun saja gitu ya. Pindah jabatan nanti. Nah, ini biasanya sih pindah jabatan dari Bapak Ibu yang JPT Pratama. Misalnya suatu saat buka pusnya ingin jadi asesor, monggo gitu ya. Karena ada utama misalnya, mau jadi analis utama monggo gitu. Tinggal mulai sekarang balik lagi ke kebutuhannya, hitung ulang kebutuhannya. Ya, jadi kebutuhannya tuh jangan melihat orang, melihat kebutuhannya. Nah, apakah orangnya itu nanti diisi ketika nanti orang itu mau pensiun atau itu soal lain, ya soal lain karena memang kalau utama ini tidak sembarangan, kami betul-betul yang pantas dan memang di situ perlu ada utama. Nah, itu ya pindah jabatan. Promosi itu naik jenjang, itu aja itu dipahami. Nah, bagaimana pengembangan ke depan nanti pengembangan kompetensi gitu ya. Yang salah satunya tempatnya ya di PPSDM itu kan, tempat pengembangan kompetensi. Tapi kan sebetulnya pengembangan kompetensi itu selalu berelasi dengan ada antar koneksi dengan namanya karir. Kan begitu ya. Di balik karir itu kan sebetulnya ada kompetensi. Nah, ketika ada pengembangan kompetensi melalui pelatihan, kita berharapkan karir kita juga berkembang. Kan begitu Ibu, Bapak ya semuanya gitu ya. Ya, masa pengembangan kompetensi terus karirnya nggak berkembang. Tentu dalam konteks pengembangan kompetensi yang paling mudah untuk analis sama asesor itu adalah naik pangkat sama naik jenjang itu. Jadi drill semua, sentuh semua itu dengan di PPSDM perbanyak saya kira itu luar biasa nanti Bapak Ibu mungkin nanti suatu saat kami BKN akan belajar dari PPSDM POM karena tidak harus kami yang lebih baik. Kenapa kalau instansi lain punya inisiatif untuk lebih baik, nama kita nanti tentu akan banyak belajar dari PPSDM karir nanti ya. Nah, tentu ketika bicara karir itu kita akan Bapak Ibu Bapak berkomunikasi berkoordinasi dengan Biro SDM sama umum kan begitu kan, di situ kan eksekusinya. Profesi kita akan betul-betul nanti akan mengoptimalkan organisasi. Nah, pengembangan organisasi. Nah, kita akan turun ke lapangan. Kita lagi buat guidance-nya bagaimana instansi pemerintah itu melakukan pengelolaan dan pembinaan analis dan asesor. Karena terus terang, seolah-olah diangkat, ya sudah selesai. Padahal punya tanggung jawab untuk menjaga kompetensinya, menjaga karirnya, kan gitu Bapak Ibu. Nah, ini nanti ke depan arahnya Bapak Ibu yang berkaitan dengan tadi gitu ya. Di samping punya jenjang pertama sampai utama gitu ya, kita ke depan akan melakukan semacam sertifikasi dalam konteks basic analis, basic asesor, lead asesor, lead analis maupun master. Nah, artinya apa Bapak Ibu? Nah ini yang menarik ini ya menarik dan kita coba mengadop yang sudah dilakukan di beberapa di
di private sector gitu ya, dan konteks asesor ada master asesor gitu ya. Tidak harus dia utama. Kalau seorang madya dia punya kemampuan, kenapa dia nggak menjadi master asesor, master analis? Ya gitu ya, karena kita tahu pintu masuk gitu ya untuk menjadi analis maupun asesor itu kan tidak semuanya jenjang dari bawah. Ada yang namanya impasing sama pindah, bahkan sekarang namanya penyetaraan. Iya kan? Karena penyetaraan itulah kemudian sentuhan-sentuhan pengembangan melalui pelatihan itu kan tidak semuanya proporsional rata. Ya bisa jadi mohon maaf dia utama, tapi mungkin kemampuannya kalah dengan muda kan gitu kan. Bisa jadi karena dia masuknya dari impasing misalnya. Selama ini impasing karena basicnya mungkin tidak sedahsyat atau sesemangat mereka yang bisa menjalani analis asesor yang sebenarnya. Nah, karena itulah saya kira betul tadi isu yang disampaikan oleh Ibu bagaimana kesempatan pelatihan bagi mereka. Kita lagi menskemakan itu Bapak Ibu semuanya. Nah, ini juga termasuk bentuk mengakomodir tugas kewenangan yang dalam konteks penyetaraan disebut dengan koordinator dan subkoordinator Bapak Ibu. Ya, kalau saya kira penyetaraan dengan Permenpan 2 berapa itu? 28 ya? 28 atau 9, 28 gitu ya. Itu kan ada namanya fungsi koordinator ya bagi mereka yang kena penyetaraan. Ya, nah pola jalur karir kita itu saya kira Bapak Ibu mungkin setuju. Kita ini sebagai PNS kan karirnya polanya kan cuma ada 3 ya. Fungsional gitu. Ya sudah kalau di awal dia sebagai apoteker sampai selesai kan. Kalau dia seorang analis ya, mungkin analis gitu ya. Tapi kemudian radial itu tadi misalnya Bu Kapus sebelumnya apoteker, nah sekarang jadi kapus struktural kan gitu kan. Tapi bisa jadi apoteker suatu saat Ibu ingin menjadi asesor. Nah itu yang namanya lintas fungsional tadi. Jadi contohnya seperti ini. Nah kita akan membuat namanya internal career path untuk JFK gitu ya, untuk jabatan pimpinan kepegawaian. Seperti apa pola karirnya kita lagi menyiapkan gitu ya. Memang ini pelan-pelan bertahap. Seperti ini contohnya, bisa jadi jabatan awal formasinya adalah analis kepegawaian, analis SDMA gitu ya. Setelah melalui proses pelatihan, dia kan diangkat di pertama. Nah, bisa jadi pertama dia spesialisasinya sampai utama kan gitu Bu ya. Analis SDM utama, analis kepegawaian utama. Tapi bisa jadi ya, satu saat itu banyak terjadi, ya seorang apoteker mau jadi asesor misalnya gitu ya. Atau seorang widyaswara menjadi dosen. Atau dosen menjadi widyaswara, ya kan? Atau menjadi peneliti. Nah, itu ke spesialisasi yang B misalnya. Ya, ini contoh di sini awalnya adalah analis, tapi kemudian di tengah, di muda atau madya, dia boleh pindah ke asesor utama. Nah, apalagi sekarang ada aturan Bapak Ibu boleh pindah antar JF utama maksimal usianya 63 tahun. Ya, jadi misalnya kalau mohon maaf Bu Kapus misalnya selesai 60 menjadi asesor. Tapi kemudian di tengah setahun dia mau pindah ke analis, itu boleh Bapak Ibu. Tentu ada mekanisme, ada persyaratan, ada keputusan yang mengikuti instansi pembinanya masing-masing. Ya, itu kira-kira Ibu, Bapak gitu ya. Nah, tetapi bisa jadi tidak di jalur spesialis tadi, AB, tapi dia di tengah-tengah, setengah muda, setengah madya, dia boleh jadi administrator, dia boleh pengawas, dia boleh jadi GPT Pratama seperti Ibu Kapus misalnya. Kan gitu kan? Sampai misalnya deputy misalnya. Oh iya, kalau di BPOM deputy ya tertinggi ya. Ya misalnya kan, nah boleh, nah tentu nanti yang istimewa dari jalur generalis ini yang manajemen tadi, ini boleh balik lagi ke jalur asalnya. Kan begitu kan? Makanya dulu dikenal namanya pengaktifan kembali. Ya kan gitu kan Ibu ya. Jadi kalau seorang rektor itu boleh kalau sudah nggak jadi rektor jadi dosen, kan balik ya. Teman-teman di Bappenas kalau tidak di struktural, dia balik lagi menjadi perencana. Nah, di kami BKN boleh balik ke analis, boleh balik ke auditor, boleh balik ke asesor. Nah, di BPOM saya kira saya tidak tahu ya apa ada JF pembinaannya, saya tidak tahu gitu ya. Ya, itu kira-kira ya Bapak Ibu. Bagaimana pengembangan profesi kita betul akan menjalin hubungan baik, hubungan sangat intim dengan organisasi profesi ya. Kita punya IASA, Ikatan Asosiasi Asesor, Ikatan Asesor gitu ya. IPAKRI mungkin nanti namanya bukan IPAKRI, Ikatan Analis, kemudian IAKRI.
namanya nggak keren ya, IAKRI analis audiwan gitu ya. Mungkin nanti namanya sumbang saran yang keren apa gitu ya. Kira-kira ya, kenapa? Karena dalam konteks pembinaan JF yang baru, organisasi profesi punya tugas dan punya tanggung jawab untuk ikut bersama-sama mengembangkan kompetensi. Ya, jadi oleh karena itulah kita kemarin uji kompetensi di BKN sudah mengajak organisasi profesi, Bu, menjadi tim pengujinya. Itu kira-kira ya nanti gitu. Nah, bagaimana dengan kinerja jabatan? Nah, Bapak Ibu saya kira sama, memenuhi angka kredit sesuai jenjangnya gitu ya. Harus sekarang uji kompetensi wajib semua Bapak Ibu ya. Memang masa transisi ini ada yang uji kompetensi, ada yang pakai uji kompetensi pakai portofolio atau macam-macam ya. Nah, macam-macam. Nah, yang agak complicated sedikit mungkin masuk asesor sama analis di kita. Karena kalau kita lihat satu-satunya mungkin salah satunya masuk impasi maupun masuk ke jabatan fungsional yang tesnya itu agak utuh gitu ya, itu masuk ke kita. Kalau yang lain mesti analis kebijakan, ya sudah portofolio gitu yang penting nyetor masuk. Kalau kita enggak ya, karena kita betul-betul saring gitu ya. Nah, khusus utama itu wajib S2 minimal. Jadi kalau Bu Kapus tadi sudah S2, ya tinggal sudah selesai gitu ya. Tinggal bisa utama. Nah, Bapak Ibu yang sekarang madya ke bawah gitu ya. Kalau mau ke utama tolong mulai sekarang sekolah gitu ya. Sekolah saya kira banyak gitu kan. Jadi kalau tidak sekolah ke S2, cukup puncak karir terakhirnya itu ada di muda atau di madya. Kan gitu ya. Gitu. Nah, tentu Bapak Ibu ada namanya kebutuhan. Nah, itulah yang di awal itu harus ada evaluasi, penghitungan kebutuhan ulang, kebutuhan analis sama asesor per jenjang, per unit penempatan, dan skema pintu masuknya itu melalui apakah CPNS, apakah impasing, apakah pindah jabatan, maupun kenaikan jenjang tadi. Ya, oke itu. Nah, pemberhentian Bapak Ibu. Nah, saya kira ini semuanya sama, Bapak Ibu paham betul gitu ya. Sekarang tidak ada istilah pemberhentian sementara gitu ya. Jadi kalau sementara nggak boleh sekarang. Kalau berhenti ya sudah berhenti gitu aja gitu ya. Gitu ya. Jadi berhenti tetap ya, berhenti tetap. Ya, berhenti tetapnya itu ada 6 sebab saya kira Bapak Ibu paham betul gitu ya. Pertama mengundurkan diri ya, misalnya Pak Satria ya, dia analis muda, udah saya mau berhenti, kenapa analis nggak keren gitu ya. Ya sudah berhenti gitu ya. Nah, apakah kemudian mengundurkan diri? Tentu ada mekanisme, ditolak atau diterima gitu. Kalau Pak Satria dibutuhkan oleh Bu Kapus, jangan dong temanin saya karena Anda saya butuhkan kan gitu kan. Tapi udahlah Anda mendingan berhenti, ya sudah mendingan berhenti. Itu. Nah, kalau mengundurkan diri ini nggak boleh balik lagi menjadi analis. Kalau dia mengundurkan diri asesor, nggak boleh balik jadi asesor. Boleh baliknya jadi apoteker, jadi perawat, atau jadi auditor. Jadi boleh artinya apa? Boleh balik ke fungsional lain. Tentu sesuai dengan mekanisme persyaratan disediakan oleh instansi masing-masing. Diberhentikan sementara ya. Ada 3 sebab sementara Bapak Ibu ya. Salah satunya adalah menjadi pejabat negara. Misalnya nanti Ibu Kapus diangkat menjadi Menteri Pemberdayaan Wanita, pemberdayaan perempuan misalnya. Itu posisinya, fungsionalnya berhenti sementara karena PNS-nya diberhentikan sementara. Ya, sementara saja. 5 tahun kemudian boleh balik lagi Bu sebagai seorang analis atau asesor misalnya. Atau misalnya jadi komisioner. Atau kena pidana bla 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 gitu. Jadi posisinya sementara. Nah, menjalin cuti luar tanggungan saya kira sama ya. Misalnya Pak Satria, siapa ya? Kasih lain lah ya, Bu Ani misalnya, Diana Bu Ani nih. Bu Ani tugas belajar 6 tahun gitu ya. Ya boleh itu ya, nanti berhenti dulu gitu ya. Kemudian nah ini yang nomor 5, ditugaskan secara penuh. Tadi ada istilah diberhentikan sementara di jabatan lain maupun struktur. Nah, sebetulnya jabatan lain yang disampaikan oleh Ibu tadi yang 2 orang analis dan 1 orang di struktur itu sama pengertiannya di nomor 5 ini. Jadi seorang analis maupun asesor diberhentikan secara penuh yaitu karena ditugaskan secara penuh pada jabatan pimpinan tinggi. Misalnya Ibu Kapus sebelumnya muda, kemudian ditugas karena ikut open bidding madya, kemudian jadi Kapus kan, pimpinan tinggi. Satu saat misalnya ikut
deputy misalnya gitu ya. Kemudian jabatan administrator misalnya Ibu Ani, kemudian eselon 3, kemudian Ibu Dewi misalnya jadi jabatan pengawas dan jabatan pelaksana. Tapi yang terakhir itu jarang gitu ya, karena kalau pelaksana kan bukan ditugaskan, dia demosi sebetulnya kan. Iya gitu. Tapi inilah yang kemudian diatur. Jadi kita sih biasanya mengartikan yang dulu dengan terminologi jabatan struktural tadi ya, eselon 3, eselon 4, eselon 5 kalau ada, plus eselon 2 dan 1. Nah, bagi yang nomor 5 Ibu Bapak, kalau ditugaskan, baliknya lagi itu sesuai dengan jenjang pangkat terakhir. Nah, ini boleh cek itu ya, dengan aturan-aturan lain. Kalau aturan lain itu 1 tahun boleh balik. 1 tahun ya uji kompetensi baru bisa gitu. Tapi kalau misalnya kasusnya Ibu Karu, mohon maaf, nah kalau misalnya Ibu sebelumnya analis muda, kemudian diangkat menjadi eselon 4 pengawas, kemudian eselon 3 administrator, kemudian sekarang menjadi kapus eselon 2A JPT Pratama. Kemudian Ibu Kapus berhenti 60 karena batas usia pensiun. Ibu Kapus itu balik laginya tidak ke jenjang muda, tapi langsung utama gitu ya. Boleh cek, tentu melalui mekanisme namanya uji kompetensi plus ada formasi. Nah, ini mungkin satu-satunya, saya tidak tahu, kalau saya sih memahami satu-satunya jabatan fungsional yang tidak perlu menunggu 1 tahun untuk menjadi jabatan yang terakhir itu, yang utama itu. Ya, jadi ini excuse memang, ini detik-detik terakhir pasal ini keluar gitu ya. Alhamdulillah lolos gitu. Nah, ini berbeda dengan, mohon maaf, peraturan Perminpan 13 2019 tentang jabatan fungsional kepegawaian. Kalau di situ balik lagi 1 tahun baru boleh ke jenjang yang setara tadi. Nah, yang terakhir tidak memenuhi persyaratan jabatan. Nah, ini yang dahsyat dan ini mematikan. Jadi betul-betul mematikan. Tidak memenuhi syarat jabatan. Ya, kalau tidak memenuhi syarat jabatan, memang terminologinya, pemaknaannya, interpretasinya itu banyak. Tetapi yang jelas salah satunya adalah tidak memenuhi kualifikasi pendidikan. Misalnya, andai kata sekarang ada seorang analis utama atau asesor utama yang belum S2, maka kemudian kita kasih jangka waktu katakanlah 5 tahun. Nah, 5 tahun tidak bisa S2, jangan 5 tahun lah misalnya, kalau utama udah selesai ya. Tapi enggak, yang ini maksudnya yang utama bukan dari pindah jabatan ya, bisa jadi. Kalau dia enggak bisa, maka dia diberhentikan. Itu. Jadi, atau tidak memenuhi syarat kompetensi. Misalnya, uji kompetensi berkali-kali, sampai 3 kali, sampai 10 kali, 20 kali. Sampai bosen misalnya gitu ya. Yang uji bosen, ya ikut juga bosen, ya juga berhenti gitu. Misalnya gitu ya. Misalnya, enggak memenuhi angka kredit gitu misalnya. Ya. Kenapa? Angka kredit itu representasi namanya kinerja. Dan di balik kinerja ada namanya kompetensi. Nah, itulah kira-kira salah satu tafsiran namanya tidak memenuhi syarat jabatan. Ya, Ibu, Bapak, Ibu ya kira-kira itu. Nah, 1, 2, sampai 6 gitu ya. Nah, itu pengelolaan. Nah, kita juga tidak main-main, kita punya agenda pembinaannya seperti apa. Ini kita sandingkan dengan visinya Pak Jokowi Ma'ruf Amin yang sekarang ya, 2020 sampai 2024, sehingga 2024 semua pengelolaan analis asesor SDM aparatur betul-betul sesuai dengan standar, betul-betul punya namanya product values, betul-betul punya namanya value added. Artinya adanya itu punya kontribusi terhadap unit kerja, adanya punya kontribusi terhadap organisasi. Oleh karena itulah skemanya, inisiatif strategiknya kita 2020, selesai semua perminpannya, selesai semua juklak judisnya, selesai semua pedoman-pedomannya gitu ya. Mohon doanya, termasuk kita mudah-mudahan perbaikan kelas kita sudah ajukan kembali ke Minpan gitu ya. Perbaikan kelasnya ya usulannya sih ahli itu 9, 11, 13, 15. Ya jelek-jeleknya adalah 8, 10, 12, 14 itu sudah insya Allah sudah di tangan. Tapi kita tetap berjuang. Kenapa? Karena memang ada benchmark bahwa penyetaraan itu
bidang, kepala bidang eselon 3 itu sudah rata-rata kelasnya 13. Jadi kalau mereka ke Madya kan dengan skema tidak boleh turun kan gitu kan, maka mau tidak mau sentuhan pendekatan kelas itu harus dilakukan gitu ya. Nah, kemudian 2021 kita betul-betul mengembangkan kapasitas tadi. Kembangkan kapasitas yang tadi istilahnya kesempatan pelatihan yang Ibu tadi sebagai isu-isu yang harus dijawab itu. Ya, nah kemudian kita ada standar, kemudian ada pengembangan kapasitas JFK, tentu nanti secara bertahap sampai full penerapan itu sesuai dengan standar, sehingga 2023-2024 semua pengelolaan, pembinaan jabatan fungsional analis sama asesor itu betul-betul sesuai dengan standar, sesuai dengan pedoman, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, di tengah-tengahnya itu tentu kita akan melakukan namanya tadi pelatihan, transfer of KSA-nya, kemudian ada proses internalisasinya, proses asistensinya, proses konsultasinya. Apakah itu namanya pelatihan? Apakah itu namanya workshop? Apakah itu namanya seminar? Apakah itu short course? Apakah itu bimbingan teknis? Apapun namanya, untuk membuat orang itu pinter sebagai analis, sebagai asesor, nah kita akan lakukan. Nah di tengah-tengahnya dalam konteks implementasi secara bertahap sampai full itu ada namanya monep secara reguler dari kita. Nah itu kewajiban kami yang coba kita skemakan, dan ini juga mandat dari peraturan perundang-undangan di PP 11 maupun di Permenpan 13 2019 tentang jabatan fungsional kepegawaian. Nah, terakhir apa implikasinya Bapak Ibu? Tentu ketika prinsip dasar itu berubah, ketika kemudian pengelolaan berubah, kemudian pembinaan berubah, implikasinya tentu pada 3 area itu. Ya, tugasnya udah berubah, tanggung jawabnya udah berubah, dan wewenangnya juga berubah. Kedudukannya juga berubah, jenjangnya juga berubah gitu ya. Kenapa? Karena di balik jenjang itu ada namanya kelas jabatan, gitu kan. Nah, tentu kompetensi yang diharapkan juga akan kita berubah. Nah, konteks pengelolaan juga akan berubah. Seperti tadi misalnya di perencanaan, wajib hukumnya atau harus melakukan evaluasi ulang penghitungan kebutuhan analis asesor di instansinya masing-masing, termasuk kami di instansi pembinanya gitu ya. Termasuk penilaian kinerja, angka kreditnya dan sebagainya. Nah, tentu di pembinaannya kita tadi skema tadi kita akan membuat tadi pembinaan dan bersambungan. Pembinaan kami memahami, memastikan bahwa pengelolaan jabatan fungsional kepegawaian di semua instansi pengguna itu sesuai dengan standarnya, sesuai dengan pedomannya, sesuai dengan peraturan perundang-undangnya di level individu, di level organisasi mau di sistemnya itu. Mungkin itu Bapak Ibu, Pak Bu Kapus, pengenalan dari kami gitu ya. Nanti banyak dialog, nanti hal lainnya kalau Pak Agung sama Bu Kantini mau menambahkan monggo gitu. Tapi itulah yang kami bisa sampaikan sebagai introduce awal ya. Target kami yang tadi masih bingung-bingung sekarang nggak bingung. Target kami yang hadir hampir 100 tadi, terima kasih banyak. Yang mungkin 90 tadi tidak tertarik, mudah-mudahan sekarang 99,9 sudah tertarik. Yang sekarang tadi 50,2% tidak semangat di jabatan ini, sekarang mungkin sudah 75-80% semangat untuk menjalani profesi ini. Itu Bapak Ibu kurang lebih mohon maaf. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Herman atas paparannya. Cukup lengkap sekali dan komprehensif sampai membahas yang benar-benar ditunggu-tunggu sebenarnya, yaitu usulan untuk penyesuaian grading jabatan Bapak. Ini juga ada pertanyaan dari teman-teman yang sudah ada di chat. Saya coba share. Sebentar. Ya, mohon izin Bu Idai, Pak Herman. Ini saya coba mengkompilasi pertanyaan-pertanyaan yang ada di chat room. Untuk pertanyaan yang pertama dari Pak Hendra. Kalau dilihat dari Permenpan RB terkait dengan jabatan fungsional kepegawaian, artinya semua butir pekerjaan yang dituangkan dalam SKP adalah butir pekerjaan yang sesuai dengan Permenpan. Nah,
Ini penerapannya mulai kapan, Pak ya? Terkait dengan butir pekerjaan harus sesuai dengan SKP dan juga minimal angka kredit yang harus dipenuhi oleh pegawai tersebut. Dan yang pertanyaan yang kedua, untuk pengangkatan melalui promosi, apakah masih mempersyaratkan pangkat golongan? Seperti itu. Baik, untuk pertanyaan Pak Hendra, mohon ditanggapi Pak Herman, Pak Agung, dan juga Ibu Gantini. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Nanti Bu gantinya Pak Agung ya, dibantu ya. Iya, promosi tentu sekarang pangkat golongan masih berlaku ya, konteks jadi sebetulnya begini ya, promosi dalam konteks JF memang ada interpretasi pemaknaan. Kalau kami sih memahaminya itu kenaikan jenjang itu dulu, kenaikan jenjang jabatan. Tapi kemudian ketika talent management, pool of talent itu ada untuk konteks succession planning, itu bisa jadi ketika dia masuk di kotak, katakanlah kotak star dan sebagainya gitu, di box yang sudah disiapkan, itu boleh nanti tadi pola karirnya ke misalnya begini, BP POM itu sudah punya talent pool, kemudian dia akan menggunakan cross career system karena sudah ada sistem merit misalnya dari KSN. Artinya tidak open kan, jadi untuk kampus dan sebagainya tidak open biasanya di itu. Nah, salah satu pemetaannya, pool of talent-nya itu dari teman-teman, analis sama asesor. Kemudian masuklah di kotak star box yang memang. Nah, itu ya. Dia boleh langsung ke promosi ke kampusnya misalnya, tidak open. Nah, tentu ini konteks promosi dalam konteks ke manajerial tadi kan gitu ya. Tentu pangkat golongan sekali lagi masih dipakai sekarang gitu ya. Ya, sekarang apalagi di BKN masih dipakai gitu ya. Karena belum dihapus itu ya. Nah, kemudian kan jenjang iya juga karena ya tanda petik gitu ya, itu dulu ya gitu ya. Karena dengan skema baru itu sepertinya seperti SKS yang sudah dipatok itu loh ya. Ya. Jadi setiap tahun harus mengumpulkan sekian angka kredit nanti gue ganti ini gitu ya. Nah, jadi kira-kira begini, model SKP yang sesuai dengan Permenpan baru 3739 bahkan 38 untuk Pranata itu model tidak konvensional lagi. Jadi SKP itu adalah basis angka kredit atau angka kredit itu adalah dari SKP. Nah, artinya apa? SKP-nya tentu ngambil di butir di rumah jabatan itu yang namanya tadi butir tadi. Nah, bunyi butir kegiatannya setiap pemangkunya nanti itu boleh tidak harus sama dengan dibutir di Permenpan. Misalnya begini ya, mungkin detailnya nanti kita akan ketemu lagi. Ibu Ani misalnya analis muda ya, dia misalnya pertama dulu. Di pertama itu menyusun kebutuhan ASN misalnya, ya kan? Bu Ani itu menyusun kebutuhan dalam konteks misalnya melakukan analis yang kebutuhan, misalnya melakukan telaah terhadap kebutuhan pegawai di lingkup PP SDM BP POM. Ya, silakan itu. Itu kan tidak harus nama, tapi dia akan masuk di butir berapa nanti dengan angka kredit. Ya, itu kira-kira nanti ini Bung Antini yang ini ahlinya Bung Antini nih yang 12,5 dan sebagainya gitu. Itu silakan Bung Antini Pak Agung ya. Biar ya. Agak ya. Baik Pak Kapus, terima kasih izin Bu Kapus dan Bapak Ibu semuanya ya, selamat pagi. Tadi terkait dengan pertanyaan dari Bapak Hendra ya, dari Biro Umum SDM. Terkait dengan SKP memang untuk jenjang pertama sebetulnya mau menggunakan butir baru ataupun menggunakan butir lama, memang untuk jenjang pertama ini target capaian angka kredit minimalnya adalah 12,5. Ini untuk target SKP seluruh jabatan fungsional untuk jenjang pertama, di mana 12,5 ini merupakan kebutuhan angka kredit untuk kenaikan pangkat dalam jangka waktu 4 tahun. Karena kebutuhan misalkan pertama ini adalah golongan ruang 3A dan 3B. 3A ke 3B ini membutuhkan 50 angka kredit untuk kenaikan pangkatnya. Jadi ketika yang bersangkutan dapat memperoleh 12,5 per tahun sebagai target minimal, dapat diprediksi bahwa yang bersangkutan akan naik pangkat dalam jangka waktu 4 tahun. Tidak menutup kemungkinan bahwa angka kredit tersebut lebih dari 12,5 yang Bapak dan Ibu targetkan. Tetapi maksimalnya adalah 150% dari angka kredit target minimal. Nah, untuk butir-butir kegiatannya tentunya adalah mengambil dari lampiran 1 peraturan Menpan. Seperti yang tadi Pak Kapus sampaikan. Mungkin ada yang sama persis butir kegiatannya, ada juga butir-butir kegiatan yang memang
tidak tertuang, tetapi memang itu merupakan bagian dari butir kegiatan jabatan fungsional tersebut. Karena untuk yang analis SDM aparatur ini, butir kegiatannya adalah bersifat lebih global dibanding dengan butir kegiatan analis kepegawaian, di mana untuk yang aturan lama kita memiliki sekitar 2050 butir kegiatan dan itu sangat rigid. Tetapi kalau untuk yang analis SDM aparatur itu sifat kegiatannya masih bersifat umum sehingga tadi Pak Kapus sampaikan ada beberapa butir kegiatan mungkin tidak tercover tetapi nanti Bapak dan Ibu masukkan butir kegiatan tersebut dan nanti ada pertemuan lagi bahwa ini masuk dalam butir-butir yang mana. Mungkin itu tambahan dari saya Pak Kapus, terima kasih. Oke, Agung kalau ada Pak Agung. Sama ya? Kalau sama lanjut aja gitu ya. Baik, lanjut. Mas Agung gimana? Lanjut. Sama Pak Satria, penghitungannya mengenai 12,5, mungkin kalau bisa diperjelas. Jadi misalnya 12,5 kali 150% sama dengan 18,75. Itu yang didapat, kemudian 18,75 kalau misalnya tadi dikali 3 tahun itu sama dengan 56,25. Target kemudian ini ketiga B 50. Nah, kemudian kalau dalam satu jenjang yang sama itu angka kredit kelebihannya bisa dihitung, tetapi apabila melebihi lain jenjang itu kelebihannya tidak bisa dihitung untuk penetapan angka kreditnya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas informasinya. Sebentar dikit ya. Jadi gini, yang baru itu istilah simpenan kayak simpenan aja. Saving. Tabungan Pak, tabungan. Tabungan itu nanti Bu Kapus lagi ini. Tabungan itu boleh hanya dalam satu jenjang. Jadi misalnya pertama 3A ke 3B. Jadi kalau dia udah naik jenjang ke muda, tabungan itu kasihkan kapusnya aja, kasihkan kapus bin aja. Jadi hilang. Jadi nggak boleh nyampung. Jadi kalau Pak Satria misalnya punya tabungan 3A 3B, kemudian masih ada tabungan, dia ke 3C mau muda, tabungan saya itu tinggal ditransfer ke saya aja. Jadi artinya apa? Hangus, nggak dipakai. Sekarang jadi nggak sama dengan yang aturan sebelumnya. Saya kira nanti kapan-kapan bisa dialog, kita punya email, kita punya WA, monggo kita siap gitu. Tabungan hanya untuk kenaikan pangkat mungkin ya Pak Kapus ya. Iya. Baik, terima kasih. Saya share lagi pertanyaan. Ini kebetulan lumayan. Satria boleh menanggapi sebentar? Oh, boleh Mas Hendra, silahkan. Mohon izin Bu Idai. Ya, silakan. Pak Irman, Bu Kastini, dan Mas Agung. Oh, sebentar. Nanti yang nanya wajib wajahnya ditokno ya. Ditokno ya. Siapa? Itu. Kita nggak melayani orang yang gelap-gelap. Menyambung yang pertanyaan nomor 1 tadi, Pak. Berarti nanti ketika ada butir pekerjaan yang tidak sesuai dengan butir Permenpan, apakah nanti BKN akan menyusun juklak untuk turunan dari Permenpan ini? Atau bagaimana? Terus yang kedua, masih menyambung nomor 1, untuk butir-butir pekerjaan kan tadi disampaikan bahwa untuk pejabat fungsional, misalnya pejabat fungsional muda, dia bisa mengerjakan jenjang jabatan di atas maupun di bawah satu jenjang. Ini nanti ketika nanti dituangkan dalam SKP, apakah butir-butir pekerjaan yang di atas jenjang yang dia kerjakan ini nanti akan masuk ke dalam kinerja utama atau kinerja tambahan? Itu yang kedua, Pak. Sama satu lagi, tadi Pak, terkait pembebasan jabatan ya, kan ada 6 kategori. Kalau untuk pembebasan jabatan karena penjatuhan hukuman disiplin sesuai PP 53, kondisinya seperti apa ya Pak? Apakah yang bersangkutan bisa diangkat kembali atau tidak? Terima kasih. Oke, Bu Gantini dijawab dong. Siapa? Yang untuk tadi ya, juklak, juknis, bagaimana terkait dengan kegiatan turunannya dari Permenpan. Ya, kami sedang menyiapkan juklak dan juknisnya ya Pak Hendra ya. Kita akan membuat juklak juknisnya bahkan sampai dengan definisi operasional untuk kegiatan tersebut dan standar kualitas dari pekerjaan tersebut. Yang kedua adalah butir-butir kegiatan tingkat di atas dan satu tingkat di bawah. Ini sebetulnya dapat dilaksanakan oleh jabatan fungsional tersebut ketika di unit kerjanya memang tidak terdapat jabatan fungsional yang ada dalam jenjang tersebut atau volume beban pekerjaan memang sedang banyak. Sehingga Bapak dan Ibu ada surat penugasan dari pimpinan untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
Dan itu masuk di dalam kegiatan, bukan merupakan tugas tambahan ya, termasuk dalam butir kegiatan Bapak dan Ibu ketika masuk di dalam SKP. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Ya udah ya. Cukup ya Pak ya? Belum puas ya? Hendra sudah terpuaskan atau belum? Bukan ini, sudah cukup tugas ini Pak Herman. Tadi Pak satu lagi yang terkait penjatuhan pemberhentian. Iya, satu lagi pemberhentian ya Pak. Mohon maaf yang terakhir apa ya Pak Hendra saya? Disiplin. Jika diberhentikan karena pembebasan dari jabatan sesuai dengan PP 53, apakah bisa diangkat kembali? Misalnya Pak Hendra punya istri 6 tanpa izin Pak Kepusnya, disiplin. Halo, Ibu. Bapak mau jawab? Enggak, boleh. Ya. Begini. Siapa? Ya. Jadi ketika diberhentikan dari jabatan terkait dengan PP 53, diberhentikannya karena kasus apa dulu, Pak? Ya kan? Yang bersangkutan misalkan diberhentikannya karena tadi tidak terpenuhinya target target angka kredit misal ya Pak. Jadi ketika yang bersangkutan ini target minimalnya jenjang pertama itu adalah 12,5, yang bersangkutan pada capaian target kinerjanya misalkan di bawah 25%, itu akan kena hukuman disiplin tingkat berat. Dan ketika capaian angka kreditnya itu di bawah 50%, hukuman disiplin tingkat sedang. Tentunya pemberhentian dapat diangkat kembali ke dalam jabatan. Itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya, mungkin itu Pak penjelasan saya. Mungkin Pak Kapus mau menambahkan. Sebetulnya sih filosofinya disiplin itu tidak dalam konteks kaitannya dengan pemberhentian JF sebetulnya gitu ya. Itu dulu mohon dipahami dulu gitu ya. Itu dalam konteks disiplin dia sebagai PNS, itu aja dulu gitu. Nah, memang di PP 53 ada kaitan dengan kinerja. Itu juga peraturan yang menurut saya confused juga gitu ya, masa disiplin dengan kinerja gitu ya. Jadi selama itu nggak ada dengan SKP maupun dengan angka kredit itu tidak ada kaitannya, itu dulu memahaminya Pak ya, karena nggak bisa kita dong karena dia melanggar disiplin kemudian hubungannya dengan pemberhentian, karena kita tidak mengenal pemberhentian sementara diberhentiin kalau ya masa gitu. Itu pertama dulu. Kedua tadi itu juklak-juknis iya, nanti kita sebagai interpretasi detail dari Perminpan kita lagi siapkan Pak Hendro, Bapak Ibu semuanya Bu Kapus. Syaratnya cuma 2 sebetulnya angka kredit itu. Pertama, syarat administratif itu misalnya kita wajib nanti mencantumkan SKP-nya. Kenapa? Karena basis pelaksanaan SKP butir kegiatan yang kemudian dikuantifikasi menjadi angka kredit itu mesti ada basis mandat dari SKP, itu pertama. Dan itu selesai, karena semuanya punya SKP. Kedua, harus mencantumkan surat tugas dari atasannya gitu ya. Misalnya Bu Kapus itu memerintahkan Pak Hendra ngajar dong gitu. Kan sebagai bukti harus tugas gitu ya. Itu contoh. Yang ketiga saya kira yang sudah dilakukan itu adalah surat pernyataan untuk melaksanakan tugas kegiatan kan gitu. Itu syarat administratif. Dan ini selesai gitu dan sangat mudah. Yang syarat kedua, syarat bukti hasil kerja. Yang selama ini dengan bukti fisik. Nah, hasil kerjanya itu apa dulu gitu ya. Nah, itu ya. Hasil kerja yang tadi disampaikan oleh Bu Gantini, nanti nama kegiatannya tidak harus sama dengan butir yang ada di Perminpan. Di butir Perminpan itu hanya rumah besarnya. Jadi, semua aktivitas, kegiatan apapun yang dilakukan seorang analis, asesor, dalam konteks itu melakukan tugas pokok itu. Walaupun tidak sama, itu ada harga angka kreditnya. Nah, juknis kita, juklak kita, enggak mengatur nanti detail seperti juknis sebelumnya. Butir ini, butirnya enggak, tidak. Tapi kita akan ada TOT, internal dan eksternal, yang membuat orang itu paham ketika menjadi tim penilai, membuat orang paham ketika dia menjadi memangku jabatan ini. Jangan khawatir Pak Hendra, Pak Fitrianto ya, cuman memang butirnya itu nyambung. Misalnya melakukan verifikasi terhadap kebutuhan ASN, pegawai ASN di lingkup BPSDM misalnya. Itu kan tidak sama dengan verifikasi di butir tidak ada kan, tapi itu masuk evaluasi namanya kebutuhan Pak. Gitu loh, gitu itu kira-kira gitu ya.
Itu jangan khawatir. Nah, kecuali nanti memang butirnya itu jauh banget seperti kemarin di Kemenlu tuh mengurus jenazah gitu. Ya iya dia mau dimasukkan jadi butir kegiatan, kita nggak terima ya, nggak mau gitu loh. Terus alasannya ini kan jenazahnya pegawai juga, Pak. Bukan itu gitu maksudnya gitu ya. Jadi kalau yang mengurus jenazah misalnya walaupun dia pegawai, ya bukan kegiatan butir kegiatan butir kegiatan kepegawaian. Ya, kalau itu jangan khawatir, kita nanti banyak komunikasi aja dengan kita ya Pak Hendro. Karena saya ini bener ingat ini ya, kita kayaknya waktu saya di Kabit tuh pernah jadi apa ya, semacam fasilitator waktu di Antep itu ya dulu ya, di mana saya lupa, di hotel saya dengan teman-teman BPOM itu ya. Lupa saya gitu ya. Itu kira dulu ya Pak Hendra ya. Oke, yang lain aja lah Pak Hendra, yang lain dulu. Nanti pusing. Baik. Terima kasih. Selanjutnya Pak Herman dan tim, ini ada pertanyaan dari Pak Aron dan Mas Andre gitu ya. Apakah analis kepegawaian dapat mempunyai wewenang untuk melaksanakan analisis beban kerja untuk mengetahui jumlah kebutuhan pegawai yang diperlukan pada waktu yang akan datang? Selanjutnya, apakah analis kepegawaian boleh magang dalam waktu tertentu di BKN untuk menambah ilmu kepegawaiannya? Ini dari Mas Aron, sedangkan dari Mas Andre terkait SOTK, SOP yang untuk butir pekerjaan tersebut seperti yang tertuang pada Permenpan 37 2020 unit kerja. Jadi intinya gini, di Badan POM ini kan unit kerjanya antara Biro Ortala dan Biro SDM terpisah, Bapak, gitu ya. Nah, ini untuk analis kepegawaian yang di Biro Ortala, apakah bisa mengklaim pekerjaan butir-butir pekerjaan di analis kepegawaian? Dan yang selanjutnya yang terakhir yang tadi sebenarnya sudah dijawab sama Pak Herman, apakah ada kemungkinan jabatan analis SDM akan disamakan gradingnya dengan analis kebijakan? Tadi ini sudah dijawab di penutup tadi. Monggo Pak Herman dan tim untuk beberapa pertanyaan, silahkan bisa dijawab. Oh iya, maaf, terima kasih. Jadi bukan hanya disamakan ya dari Pak Andre, kita usulan kita lebih ya. Nah, syukur-syukur sama gitu ya. Lebih, syukur-syukur lebih. Kurang tidak lebih lah, betul lebih gitu ya. Ya, tadi yang 9, 11, 13, 15 lebih kan ya. Oke. Kedua, Pak Andre, begini. Pertama, unit penempatan analis SDM aparatur, analis kepegawaian itu bisa di unit SDM, bisa di unit Ortala. Oke, itu pertama ya. Pahami dulu. Yang kedua, butir kegiatan yang ada di Permenpan itu boleh dilakukan oleh seorang pemangku analis, baik itu ada di unit SDM maupun di organisasi tata laksana. Ya, itu dulu ya. Yang ketiga, secara organisasi dibedakan antara orang yang punya kewenangan untuk membuat proses bisnis seperti SOP ya, antara SDM sama Ortala. Jadi secara struktur organisasi tugas itu melekat pada teman-teman yang ada di organisasi tata laksana. Tetapi seorang analis SDM jika melakukan hal-hal kegiatan yang berkaitan dengan proses bisnis tadi SOP, melakukan evaluasi, melakukan analisis, melakukan telaah, melakukan kajian berkaitan dengan SOP, itu boleh. Jadi dibedakan antara kewenangan yang melekat secara individu maupun melekat secara organisasi. Tentu nanti direction proses bisnis mekanisme yang punya kewenangan untuk melakukan organisasi tata laksana, menyusun SOP, menyusun tata kerja organisasi, menyusun standar kompetensi, itu melekat pada teman-teman Ortala yang penggunanya itu adalah unit SDM atau Biro Umum dan SDM yang unit untuk mentorin orang supaya bisa buat SOP itu ada di PPSDM. Kan gitu ya. Jadi gini, secara individu, apapun aktivitas seorang analis yang berkaitan dengan SOP, kita semua hargai.
Nah ya, tentu kita akan lihat hasilnya ya. Apakah hasil ini kemudian dilakukan secara tim, jangan-jangan teman-teman SDM mau ikut Urtala gitu ya, kemudian diajukan berbeda-beda gitu misalnya itu. Tapi selama itu argumentatif dan buktinya itu oke, maka semuanya ada harga angka kreditnya. Gitu boleh ya, silakan nanti jangan itu. Nah kemudian iya, boleh magang ya Bapak Ibu gitu ya. Kalau ada suratnya, bahkan kita punya pusat pengembangan SDM aparat surat pengembangan ASN gitu ya di Ciawi itu sudah melakukan magang-magang. Memang magangnya kita kemarin ke Garuda, kemana gitu ya. Kalau mau ke kita boleh magang gitu ya. Tapi masalahnya jangan-jangan kita tidak lebih baik dari BPOM ya gitu ya. Monggo kalau mau magang ke pus, mumpung ada saya gitu sama Bu Gantina Pak Agung. Oke, kemudian kewenangan untuk mengasalkan beban iya. Dalam konteks analisis, dalam konteks merumuskan, dalam konteks mengevaluasi, dalam konteks mengembangkan, dalam konteks memberikan konsultasi, dalam konteks memberikan asistensi, dalam konteks memberikan saran kebijakan, boleh. Jadi kewenangan itu melekat pada tugas dan tanggung jawab semua analis. Ya, itu Bapak Ibu, Pak Aron jangan khawatir gitu ya. Tentu kewenangan itu melekat pada tanggung jawab. Akurasi dan kebenaran tadi tanggung jawabnya seorang analis ketika dia melakukan analisis beban kerja. Ya gitu kira-kira ya. Ya silakan Pak Agung, Bu Gantina kalau ada yang mau ditambahkan. Cukup Pak. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya. Baik, ini ada pertanyaan dari Bu Dwi Ngantini. Untuk jenjang pertama, muda madya apakah harus ada pada setiap unit kerja atau satker? Jadi pertanyaannya seperti ini Pak. Apakah untuk setiap jenjang untuk analis kepegawaian itu harus ada? Kata-katanya apakah harus ada? Misalnya di unit kerja teknis kan ada bagian administrasinya Pak yang mengurusi kepegawaian di satu deputi. Nah, itu apakah harus ada setiap jenjangnya pertama muda madya atau diperbolehkan cukup satu jenjang saja? Kemudian pertanyaan Mbak Tika, terkait dengan Permenpan nomor 37 dan 38, terbitnya tanggal 2 Juni 2020. Apakah dokumen-dokumen kepegawaian seperti SK, PAK yang terbit setelah Permenpan tersebut ditetapkan penulisannya sudah harus sesuai dengan nama nomenklatur jabatan yang baru? Mengingat belum ditetapkannya peraturan turunan Juknis, Juklak, Perpres Tukin, dan yang lainnya. Nah, ini untuk terutama untuk jabatan analis kepegawaian Pak yang nomenklaturnya berubah menjadi analis SDM aparatur dan juga yang terampil terkait dengan pranata kepegawaian. Baik, mohon Pak Herman dan tim bisa menjawabnya. Oke, saya lupa tadi. Terima kasih Bu Tika diingatkan. Bu Tika diingatkan, betul. Jadi kita untuk sementara ada kesepakatan internal, tanda petik dulu gitu ya. Kita lagi siapkan suratnya. Sampai 2020 berakhir, ya, atau mungkin sampai Juknis atau Perpres baru turun, gunakanlah istilah nomenklatur yang lama dulu. Ya, nanti kalau nanti di Bukapus mau melantik pakai job title nomenklatur nama jabatan analis kepegawaian dulu ya, karena itu dampaknya kalau pakai yang baru nanti nggak dibayar tunjangannya gitu ya dulu ya. Pakai yang lama dulu Ibu ya. Jadi semua aktivitas bukti kegiatan yang lama semuanya kita hargai, jangan khawatir. Dan tolong kalau ada pelantikan baru, apakah itu namanya in-passing, apakah itu kemudian dari CPNS, kemudian penyetaraan ya maupun pindah, tolong pakai terminologi yang lama, istilah-istilah yang lama, regulasi yang lama sebelum ada pemberitahuan secara resmi dari kami BKN. Itu ya dulu ya. Terima kasih Bu Tika diingatkan ya. Nah, untuk jenjang, basis untuk menentukan jenjang sampai jenjang mana gitu ya dan berapa yang dibutuhkan, itu yang tadi di awal disebut dengan namanya menyusun kebutuhan tadi ya. Oke, gitu dulu ya, nyusun kebutuhan. Nah, kebutuhan yang sudah diokekan oleh Minpan setelah dapat rekomendasi dari kami, itulah namanya formasi.
Nah, gitu kan. Nah, seberapa sampai sejenjang apa, kemudian berapa banyaknya, tentu basisnya itu adalah hitung tadi. Ya, kita tidak bisa bermain di logika apakah kemudian di BP POM itu bisa sampai utama gitu, ya gitu ya. Tetapi kemudian kalau kita lihat kedudukan PP 17 revisi dari PP 11 ya, di situ kedudukan seorang JF itu sampai madya. Ya, nah, artinya apa? JF utama di BKN itu tanda petik secara hierarki itu ada di bawah deputy. Nah, dan tidak jauh beda antara BP POM sama BKN karena sama-sama LPNK. Lembaga pemerintahan non kementerian yang sama-sama punya. Dan selama itu ada basisnya, di Biro SDM itu nanti nyangkutnya kemana, katakanlah sekretaris BP POM ya, sekretaris sesama ya. Sekretaris utama itu secara hierarki itu boleh. Tentu nanti basisnya, argumentasinya itu yang biasa kita lazim disebut dengan analisis jabatan, yang biasa kita bisa lazim disebut dengan analisis beban kerja, yang biasa kita sebut dengan namanya peta. Nah, peta inilah kemudian mewakili semua apa yang Bapak hitung, sampai jenjang mana dan berapa jumlahnya, di level mana dan unit di penempatan di mana, itu nanti pertama mudah madya. Tapi kalau pertanyaannya sampai madya kemudian titik-titik 2, kalau saya dari jauh itu wajib adanya di BP POM. Kan pertanyaan cuma madya titik 2 kan ya, titik 2 ya. Utama sebetulnya nggak mau di BP POM tadi gitu ya. Itu kan pertanyaan madya titik 2 aja jadi utama. Ya, jadi dihitung aja ya. Kalau kami sih kemungkinan utama juga ada di situ karena memang di situ sudah ada biro SDM-nya gitu ya. Itu mungkin ya kalau nanti dari kalau Satkar kita lihat dulu ya, kalau Satkar itu apakah ada dan sebagainya gitu ya. Baik Pak Herman, ini mohon izin ada pertanyaan juga yang di chat. Saya coba sortir beberapa pertanyaan yang memang bisa diajukan lah ke teman-teman di BKN. Sebentar Pak Satria, ini ya, saudaranya Bu Gantini ya? Kok Dwi Gantini juga nih? Dwi Ngatini. Oh, Ini Pak, ada pertanyaan dari Mbak Alivia Nurfitri. Mohon izin bertanya, untuk pengangkatan pertama jabatan asesor, angka kredit dinilai dan ditetapkan pada saat mulai melaksanakan JF asesor, itu apakah bisa dimulai dari CPNS ataukah pada saat pengangkatan pertama sudah diangkat? Jadi intinya apakah pada saat CPNS yang bersangkutan telah melakukan pekerjaan-pekerjaan atau butir-butir kegiatan asesor itu bisa diklaim pada saat atau hanya bisa diklaim pada saat dia sudah memiliki jabatan asesor. Seperti itu. Itu pertanyaan yang Mbak Alivia. Yang pertanyaan kedua dari, bisa ditayangin ya? Sebentar Pak ya. Ini juga pertanyaan baru, nanti saya copy paste dulu sebentar. Bentar Pak. Oke, dijawab aja langsung ya. Pak Agung dijawab, Pak Agung ya. Asesor nih Pak Agung nih. Tadi apakah bisa dihitung ya dari PNS, PNS itu kan, atau diangkat dari jabatan fungsional asesor baru bisa angkat atau dinilai angka kreditnya. Memang begini Pak Satria. Berdasarkan kalau Permenpan 13 tahun 2019 itu adalah ketika pada saat diangkat menjadi jabatan fungsional, itu baru bisa dihitung. Tetapi ini mohon izin Pak Kapus, mungkin nanti semacam apa ya, karena ini kan banyak belum pada tahun ini, termasuk ketika pengangkatan ini apakah diangkat dulu atau diklat dulu, sehingga nanti pengangkatan menjadi lama. Apakah nanti bisa pada saat CPNS atau PNS itu mungkin bisa diperhitungkan begitu Pak Satria. Tetapi saran adalah ketika mengajukan pengangkatan untuk pertama kali dikumpulkan atau misalnya dihitung saja angka kredit yang sudah dilakukan selama dia melakukan kegiatan penilaian kompetensi Pak Satria. Terima kasih. Baik.
Baik, terima kasih Pak Agung. Mana? Udah puas ini? Sudah Pak, sudah Pak. Ini selanjutnya Pak ya, saya menyampaikan kembali ada pertanyaan dari Bu Nana. Apabila eselon 4 atau 3 nanti beralih ke analis SDM aparatur atau SDM aparatur pada saat penghapusan jabatan eselon 3 dan eselon 4, akan otomatis ke jenjang sesuai pangkat dan golongannya saat ini. Seperti itu. Apakah ini melalui jalur in-passing atau perpindahan jabatan? Melalui jalur in-passing atau perpindahan jabatan. Kemudian, misal peralihan jabatan ke dalam JFT ini, apakah maksimal sesuai masa in-passing di April 2021 atau ada mekanisme lain di luar masa in-passing? Itu Pak, untuk pertanyaan selanjutnya. Ini lebih ke in-passing penyetraan. Oke, ganti ini dong. Iya, bagi-bagi nih. Ini ujian Pak antara kapus tabit di bidang nanti. Ya, buku kapusnya juga puas ini nanti. Baik. Mumpung belum diuji. Itu Pak Kapus. Tadi mengenai penyetaraan ya Pak Satria ya. Siap. Nah, ketika pejabat administrator pindah ke dalam jabatan fungsional melalui jalur penyetaraan itu kan tidak melalui mekanisme perpindahan ataupun in-passing ya. Yang bersangkutan tentunya akan sesuai dengan jabatan yang dimiliki sekarang. Jadi kalau misalkan yang bersangkutan jabatannya adalah administrator sekarang, yang bersangkutan otomatis di madya. Yang bersangkutan ada dalam jabatan pengawas, yang bersangkutan adalah otomatis di muda, tergantung jabatan yang dimiliki dalam jabatan administrasinya. Itu yang pertama. Jadi bukan pangkat golongan ruang yang dimiliki yang bersangkutan, tetapi jabatan yang bersangkutan. Contohnya misalkan yang bersangkutan jabatannya adalah pengawas, golongan ruangnya sudah 4A. Tetapi karena yang bersangkutan menduduki jabatan pengawas, penyetaraannya itu tetap di jabatan muda. Fungsionalnya di jabatan muda. Tetapi ketika yang bersangkutan ingin menduduki jabatan madya, yang bersangkutan harus mengikuti mekanisme melalui jalur in-passing. Nah, melalui jalur in-passing. Apakah tadi ada mekanisme lain? Kalau in-passing sampai dengan April 2021 pengangkatannya, tetapi untuk penyetaraan itu sampai dengan Desember 2020. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Oke, mungkin saya nambahin dikit ya. Iya Pak. Mudah-mudahan nggak malah tambah bingung. Saya yang bingung. Kalau basis penyetaraan itu betul yang bukan ini jabatan, ya jabatan. Jadi basis penyetaraan itu jabatan. Jadi ya kalau administrator langsung madya, kemudian pengawas muda. Nah, tetapi dalam kasusnya pendekatannya itu bisa juga in-passing. Nah, jadi bagi mereka, jadi begini, Permenpan 29 Bu ya? Iya Pak. Itu boleh 28. pilih yang menguntungkan, 28 maaf. Jadi kalau misalnya ada teman-teman pengawas di BP POM yang pangkatnya udah 4A, saran kami ya jangan pakai penyetaraan, ikutlah mekanisme in-passing. Karena kalau penyetaraan dia akan jadi mudah, kalau in-passing bisa madya. Karena basis in-passing itu gol dan pendidikan. Itu ya. Silakan cari yang menguntungkan. Nah, yang kemudian yang kedua tadi yang ditanyakan tentang asesor tadi yang sampaikan Pak Agung, saya cuma menambahkan aja. Kinerja itu, angka kredit itu, mandatnya pada saat yang bersangkutan mulai melaksanakan tugas jabatan. Itu aja dulu. Nah, melaksanakan tugas jabatan itu dibuktikan oleh namanya pelantikan. Ya kan? Makanya kemudian dipelantikan kan itu mulai melaksanakan tugas ya. Herman mulai tugas boleh kan? Gitu kan pelantikannya, mulai tugas jabatan gitu ya. Oleh karena itulah kemudian artinya apa? Selama aktivitasnya itu dihargai juga dengan namanya angka kredit. Makanya teman-teman yang ada di BPOM sekarang, tolong mulai sekarang dokumentasikan sesuai dengan butir-butir yang baru, tanda petik, semua kegiatan pekerjaan yang berkaitan dengan kepegawaian. Eman gitu ya, walaupun tadi ada target angka kreditnya per tahun gitu ya, itu kan kalau masih jenjangnya masih bisa dipakai. Itu ya gitu ya. Saya kira itu aja dulu ya, karena itu tadi kalau nggak salah
pemberlakuan ya. Jadi begini, tanggal 18 Oktober 2019 itu ada surat Minpan tentang berlakunya Permenpan nomor 13 2019. Artinya apa? Ya, nah ini ya. Nah, saya kira itu. Jadi begini. CPNS ke PNS itu hanya butuh 1 tahun. Wajib, tanda petik, wajib tanda petik gitu. Nah, setelah PNS maksimal 2 tahun itu wajib diangkat dalam jabatan fungsional sesuai formasi. Jadi kalau di PBPOM sekarang itu ada asesor, maka wajib hukumnya sudah dilantik menjadi asesor, baik sudah pelatihan fungsional maupun belum. Kenapa? Karena sekarang pelatihan bukan syarat pengangkatan. Pelatihan itu adalah intervensi untuk orang supaya pinter, dan itu tugasnya di Kapus PVSDM. Gitu kan. Iya kan? Jadi kira-kira cuma bercanda Bu Kapus ya. Jadi pelatihan fungsional ikut tidak ikut tolong mulai sekarang langsung dilantik ya. Mau sudah ikut diklat di fungsional DBK atau enggak, itu dilantik saja. Karena sekarang intervensinya before after, itu bisa sebelum bisa sesudah. Nah, memang mandat PP 11, PP 17 itu termasuk Permenpan 13 2019 itu setelah dilantik jadi asesor atau analis maksimal 3 tahun wajib ikut dan lulus pelatihan fungsional. Kalau tidak lulus tidak bisa naik jenjang jabatan 1 tingkat. Gitu ya. Oke, sip. Baik, ini Pak, ini ada pertanyaan banyak sih sebenarnya ini. Untuk hal-hal yang mungkin bisa kami jawab, nanti akan kami jawab sendiri nih terkait dengan administrasi ya untuk pengangkatan. Sama ini Pak, saya juga mau bertanya mungkin sebelum Bu Kapus atau Bu Ida untuk bertanya. Ini Pak, kami kan punya PNS, teman-teman PNS angkatan 2018. Angkatan 2017. Mereka sampai saat ini memang belum diangkat karena terkendala waktu Permenpan yang lama, minimal golongan pangkatnya adalah 3B atau syaratnya adalah S2, Pak ya. Nah, ini apakah bisa diusulkan karena kan kami khawatirnya Permenpan yang baru ini berlaku sejak ditetapkan. Teman-teman yang sebelumnya ini bagaimana gitu nasibnya gitu. Apakah tetap aja bisa kita usulkan atau ada pertimbangan lain dari teman-teman BKN? Mohon mungkin Pak Herman, Bu Gantini atau Mas Agung yang terkait asesor dalam hal ini. Terima kasih. Yuk Pak Agung. Nggak ada tulisannya Pak Satria. Nah, nggak nyatet ya? Nggak, udah saya jawab aja. Oke. Saya jawab. Jadi gini, ada surat Minpan dikeluarkan tanggal 18 Oktober 2019, nomornya 365 SM.SM 02.03 2019. Isinya adalah pemberlakuan Permenpan 13 2019. Salah satu isinya, kalau tidak salah, wajib, tanda petik, dilantik tanpa nunggu diklat, tanpa nunggu S2. Jadi syarat S2 4 tahun itu sudah jadul ya Pak ya? Siap. Sudah jadul. Siap. Artinya apa? Ajukan kami sekarang ke kami untuk minta rekomendasi pengangkatannya, perteknya. Kemudian mohon BPPOM langsung dilantik. Karena kasihan mereka. Mereka menderita sekian tahun karena nggak dilantik-lantik. Pak Agung yang salah gitu ya. Iya Pak, soalnya ini Pak ada persyaratan selanjutnya ya, kan selama 3 tahun itu harus diklat Pak ya gitu loh. Ini kan rencana. Enggak, sekarang enggak Pak, sekarang enggak. Sekarang enggak ya, sekarang enggak. Oke, terima kasih. Mungkin dari Bu Idai ada pertanyaan Bu Idai? Dari saya nggak ada, Pak Satria pas, soalnya sudah jelas sekali tadi penjelasan Pak Herman. Oke, yang terakhir mungkin Bu Gantini, Bu mohon bisa diulang kembali Bu untuk UKOM ini untuk teman-teman yang mau passing untuk jadwal UKOM baik asesor ataupun yang analis bisa diinfo Bu.
Oh iya, baik. Nah, sesuai dengan surat kami sebetulnya untuk uji kompetensi in passing ini adalah Mei dengan September 2020. Tetapi berhubung kemarin kita ada COVID, jadi kita baru akan laksanakan di tanggal 17 Juli 2020. Bagi usulan yang sudah masuk ke kami sampai dengan Juni 2020 akan kita selenggarakan di tanggal 17 Juli 2020. Dan bagi usulan yang memang belum masuk, mungkin kita akan jadwalkan untuk periode selanjutnya. Tetapi sesuai dengan surat, terakhir kita melakukan uji kompetensi adalah September 2020. Karena batas terakhir UKOM sebetulnya menurut Permenpan dan PerKBKN adalah Oktober 2020 untuk uji kompetensinya ya, Pak Satria. Baik, terima kasih atas informasinya. Mudah-mudahan dapat memberikan pencerahan dan juga wawasan terkait karir di analis SDM aparatur ataupun di teman-teman asesor. Mungkin baik, waktunya sudah 1 jam lebih ya. Mohon maaf kepada Bapak Ibu peserta yang sekiranya pertanyaan-pertanyaannya tidak bisa kami jawab atau kami sampaikan ya, kami sampaikan tepatnya dalam forum ini. Untuk kegiatan sosialisasi pejabatan fungsional kepegawaian pagi hari ini, mohon izin untuk bisa diakhiri. Mungkin ada sepatah dua patah kata dari Bu Idai atau sebelum nanti. Bisa izin saya sebentar, ya, Pak? Siap, Pak Herman, monggo. Ini Bapak. ada pertanyaan, saya kira ini benar juga ya. Yang mana ya, Bapak? Monggo. Benar. Saya pernah kenal namanya Ibu Asmara Juwita, kalau nggak salah ini Lampung ya. Dulu, oh iya, gimana? Apakah bisa dari PPF itu apa ya? PFM, Pak. PFM itu apa? Pengawas Farmasi dan Makanan. Paling mudah pindah ke ini anarkis ya? Oh, analis ya, kira anarkis. Masa kita anarkis ya? Analis SDM tetap kemudah ya. Waduh, bukan ini nih anarkis ini. Saya kira terampil ke ahli saya pertanyaan saya. Jadi kalau selama satu family itu boleh saja ya. Nah, tentu nanti kita lihat dulu kalau itu ya, karena ini PVM itu kan dari farmasi ke analis kan jauh ya. Nah ya gitu ya. Kecuali dia berhenti dulu ya, terus dia punya pengalaman 2 tahun di kepegawaian mau passing itu boleh gitu ya. Nah, kalau ini mungkin saya menambahkan juga teman-teman yang terampil, sekarang kan ada kepegawaian terampil gitu ya. Itu boleh nanti ke ahli ya. Boleh ke ahli. Dulu kan dia dianggap sebagai jenjang ya. Sekarang boleh misalnya teman-teman di Webpom yang ada analis terampil, kemudian mau ke ahli, itu boleh gitu ya. Tentu mekanismenya kalau yang sebelumnya pelatihan kita uji kompetensi. Ya, itu saja sih. Saya kayaknya kenal sama Bu Asmara ini kok. Enggak nyapa sombong kayaknya sama saya nih ya. Bercanda. Berarti mekanismenya perpindahan, Bapak ya, kalau misalnya jabatan fungsional kayak pengawas farmasi dan makanan pindah ke analis SDM aparatur, mekanismenya perpindahan, Bapak ya, seperti yang disampaikan. Ada tambahan lagi mungkin Pak Herman? Cukup? Oke. Monggo Bu Idai bisa menyampaikan sepatah dua patah kata sekaligus menutup kegiatan kita pada pagi hari ini. Terima kasih Pak Satria. Saya mengucapkan banyak terima kasih nih kepada Pak Herman. Mudah-mudahan nggak bosan-bosan diundang oleh Badan POM terkait ini pengelolaan jabatan fungsional dan yang lain Pak Bambang sama Bu Gantini ya. Dan juga mengucapkan terima kasih terhadap partisipasi teman-teman Badan POM yang lainnya yang sangat aktif. Saya tahu pasti masih banyak pertanyaan. Nanti pertanyaannya silahkan kirim ke Pak Satria, kita tampung. Kalau memang tidak bisa kita jawab, ya kita undang lagi nih Pak Herman untuk memberikan penjelasan lebih detail. Mudah-mudahan tadi presentasinya cukup membuka wawasan bagi kita semua. Sekali lagi saya ucapkan selamat ini kepada ANPEK dan ini ya analis. Mudah-mudahan analis kepegawaian, analis SDM nantinya, mudah-mudahan ke depan karirnya lancar semua, bisa jadi utama. Jadi Pak Herman sudah membuka kesempatan, siapa yang mau jadi utama. Boleh di Badan POM harus pindah ke BKN ya Pak? Oh, nggak perlu Bu ya. Nggak perlu.
Nanti Iya. bisa di PPSDM mungkin dilihat dibuatin ininya apa itu rumahnya siapa yang mau jadi utama di Badan POM. Selamat siang. Alhamdulillah kita menyelesaikan beberapa masalah kita terkait fungsional handbook dan analis SDM. Selamat siang. Terima kasih. Saya tutup ya acaranya. Sekali lagi mudah-mudahan kita semua sehat di masa pandemik. Saya kembali lagi ke Pak Satria sebagai moderator. Apa peserta sudah boleh lihat Pak Satria? Baik Bu, ritual kita selama pandemik ini kan sebelum VCon diakhiri, alangkah lebih baiknya Bapak foto. Ibu videonya diaktifkan dulu, kita foto untuk dokumentasi. Oke. Ceklik Pak ya, Pak Herman. Ya. 2, 1. Nggak boleh Ceklik Bu. Ya. Ini kali ya. Baik, bisa dimulai. Ada 4 slide. Kita pertama dulu. Ini masih banyak belum yang mengaktifkan. Minta tolong bisa diaktifkan videonya atau kameranya supaya bisa terlihat wajahnya. Iya, ini gelap-gelap nih BP Iya. Kalau Satria memang ini Pak. Biasanya itu di rumah itu biasanya Bu. Kalau saya kebetulan saya ada blasteran Mozambik Pak, jadi sedikit. Ya udah di training Pak. Kalau Satria dari kecil. Baik, kita mulai. Baik, tim panitia mungkin bisa screenshot. 1. Tadi nih sudah. Ya, ceklik ya. Gimana ya? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sudah. Kemudian slide selanjutnya 1, 2, 3. Oke, yang terakhir slide yang keempat. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf atas kekurangan, terutama keterbatasan ruang meetingnya. Mudah-mudahan kegiatan hari ini bermanfaat, dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Pak Herman dan tim. Mudah-mudahan tidak kapok ya, tidak kapok berbagi ilmu, informasi kepada kami. Saya tutup kegiatan pada pagi hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Mohon izin. Terima kasih banyak Bu Karu, semuanya Bapak Ibu. Mohon izin live ya.